Ya, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Terima kasih juga kepada asisten pemateri dari SMK Negeri 7 Semarang, ada Inosensius Damar, Faiza Tanzia, dan kawan-kawan. Terima kasih juga atas kehadiran seluruh siswa yang belum tergabung di dalam lomba KKSI ini, tapi insya Allah nanti di tahun depan mungkin kalian sudah bisa bergabung. Silakan menyimak. Untuk paparan materi hari ini adalah materi tentang mesin learning dari Pak Aditya. Kebetulan kenapa kita memilih kegiatan ini di hari Minggu, karena Pak Aditya di jam kerja dari Senin sampai Jumat itu masih ada eh, pekerjaan di perusahaan, kemudian ada juga mengajar ya Pak sebagai lecturer di University of Bielefeld, Jerman gitu. Jadi baru bisa di hari Minggu ini. Dan kemudian untuk pertemuan berikutnya dengan Pak Aditya Hans juga akan diadakan di hari Minggu depan. Seperti itu untuk informasi selanjutnya. Masih tentang machine learning. Kemudian hari ini Pak Aditya juga akan membahas tentang Kaggle ya, apa itu Kaggle dan bagaimana kita bisa menggunakan Kaggle untuk mengolah data. Seperti itu. Nah, untuk informasi tambahan, hari Senin dan hari Kamis juga akan ada pemateri dari Pak Puryanto dari Semolek. Beliau akan memaparkan tentang Animation Explainer. Jadi bagaimana kita menjelaskan apa yang sudah kita buat, proses apa yang sudah kita lakukan, kemudian hasilnya bagaimana, semuanya akan dijelaskan dalam bentuk animasi gitu. Jadi lebih menarik bagi audiens yang melihat hasil kerja kita gitu. Jadi nanti akan diisi oleh Pak Puryanto dari Semolek di hari Senin dan Kamis pada jam yang sama, yaitu di jam 13 atau jam 1 siang sampai jam 15 atau jam 3 sore. Demikian informasi dari saya. Untuk mempersingkat waktu, karena kita sudah tadi telat sekitar 15 menit untuk menunggu kalian semua join, Bapak dan Ibu semua join, maka dengan segala hormat kepada Bapak Aditya Hans, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Puri. Terima kasih juga para guru maupun siswa yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Suara saya terdengar jelas di sana? Jelas Pak, jelas. Hari ini saya mohon maaf dulu sebelumnya karena Bu Kuri kemarin minggu lalu sudah sempat konfirmasi untuk hari Sabtu kemarin ya, kan Sabtu kemarin jam 1. Kebetulan jadwal saya itu agak apa ya kalau dibilang. Biasanya sebelum saya ambil aktivitas di perusahaan yang saya sekarang bekerja itu saya bisa mengajar kira-kira kurang lebih pagi. Tapi semenjak saya mulai aktif di sana, saya mulai aktif biasanya mulai jam 7 sampai jam 4 sore. Ya, 4 sore itu biasanya saya masih harus commute lagi atau pulang lagi jam 5, jam 6. Nah, biasanya sebenarnya ada waktu free itu jam 7, 8 malam. Cuman kan kondisinya karena jaraknya beda 5 jam. Jadi jam 7, jam 8 di sini itu kan berarti kan dini hari di sana. Jadi ya nggak mungkin kita dapat schedule buat malam gitu. Jadi dan Sabtu kebetulan biasanya karena saya juga sebagai bapak ada tugas tambahan lagi karena saya harus jaga putri saya setiap hari Sabtu. Jadi bagi tugas dengan istri saya. Jadi itu adalah waktu yang paling pas buat saya project, buat ngajar di luar dari kegiatan yang rutin saya setiap harinya. Oke, kalau gitu cukup dari kalau terkait tentang saya sendiri. Saat ini saya terdaftar di kampus Bielefeld sebagai peneliti, sebagai yang berkegiatan di kampus, dan yang kedua saya juga ada dua aktivitas lain di luar kampus. Jadi terkait dengan logistik, yang kedua ini terkait dengan sistem testing atau terkait dengan membantu bagaimana proses produksi itu dijalankan, ini yang banyak makan waktu di situ. Jadi kalau dilihat dari background-nya, apakah sesuai apa tidak untuk mengajarkan tentang machine learning? Nah, itu adalah pertanyaan berikutnya, karena
machine learning ini sendiri seperti yang sudah diikuti minggu lalu yang disampaikan oleh Pak Anton, field-nya itu berkembang amat sangat pesat. Jadi apa yang akan saya sampaikan di sini, saya menyadari bahwa tidak mungkin saya mengajarkan semuanya secara spesifik kepada setiap peserta, setiap ini bahwa ini cara seperti karena tidak mungkin kita menguasai semuanya sekaligus karena berkembang sangat pesat sekali. Jadi nanti mungkin kalau kita bicara detailnya seperti apa, implementasinya seperti apa, itu nanti kita bisa tanya kepada teman-teman yang dari SMK 7 Semarang, baik itu Ino maupun Fazia. Nanti mereka punya pengalaman bagaimana sih mereka mencoba kegiatan di Kaggle seperti apa gitu. Kita share screen-nya. Jadi fokusnya ini nih kita lihat, saya coba bagi menjadi beberapa subtopik ya hari ini. Dan nanti kita bicara introduction dulu seperti apa. Jadi introduction ini intinya adalah ketika kita bicara data science, ketika kita baca machine learning seperti apa, itu yang diutamakan adalah kita mau jadi apa sih akhirnya nanti. Apakah kita ingin menjadi orang yang bisa segala, atau kita ingin orang yang cuma bisa satu bagian aja, tapi kita jago dalam hal itu. Jadi ini yang perlu digarisbawahi dulu, pertimbangan oleh teman-teman, Bapak Ibu, karena ini akan menentukan ke depannya seperti apa. Karena seperti yang barusan saya bilang sendiri di awal itu, kita bicara machine learning, kita bicara kalau minggu lalu itu ada yang namanya AI yang dibahas oleh Pak Anton, itu luas dan terus berkembang. Dan kalau kita nggak mengikuti, itu kita akan tertinggal. Gitu. Nah, perannya. Nah, ini saya kurang paham apakah sudah diajarkan, sudah pernah dibahas sebelumnya. Karena ada beberapa peran kalau kita bicara machine learning ataupun data science. Gitu. Jadi ada yang namanya analis, data analis, ada nama data scientist, ada yang namanya data engineer, ada yang namanya database engineer. Jadi ada lagi. Nah, ini contohnya untuk data analis misalnya. Apa sih yang menjadi ininya mereka gitu? Apa yang menjadi basic task atau kewajiban mereka itu apa? Jadi dia fokusnya itu untuk bicara tentang statistik. Jadi kalau kita lihat di sini dia harus bisa menganalisa data menggunakan deskripsi statistik. Kemampuan tambahan database terkait dengan bagaimana kita menggunakan querying language QL, karena yang kalau dikenalkan dengan SQL gitu kan. Nah, itu ada kebutuhan, ada perlu dengan itu. Terus mereka harus bisa sebagai data analis itu kita menggunakan data filtering, membersihkan data, terus ketika kita sebelum diproses datanya seperti apa itu tugas data analis. Terus terkait dengan apa yang disampaikan dengan Bu Kuri barusan, pertemuan hari Senin dan Kamis oleh Pak Puryanto depan, itu sebenarnya untuk melengkapi skill set kalau kita menjadi data analis. Kenapa? Karena sebagus model yang kita buat, sebagus prediksi yang kita bisa tentukan, kalau kita tidak bisa mengkomunikasikan hasil dari yang kita tentukan itu kepada tim yang lain, itu akan sia-sia. Karena pada akhirnya kita harus berhadapan dengan teman kebijakan. Decision maker, kita bilang bahwa, oh, kenapa sih saya perlu machine learning di perusahaan saya? Kenapa saya perlu ini di tempat saya? Itu harus kita komunikasikan. Gitu. Sejalan dengan itu, kita juga perlu bagaimana mengkomunikasikan terkait dengan kebutuhan bisnis itu siapa sih, seperti apa. Gitu. Jadi itu harus bisa berkomunikasi. Jadi sebetulnya menjadi data analis itu banyak berinteraksi dengan beberapa tim yang di luar daripada skill kita gitu. Jadi banyak ya nanti terkait dengan manajernya, terkait dengan tim leadernya, nanti terkait dengan tim marketing seperti apa, itu adalah bagian dari data analis gitu. Jadi terus kita bisa perform untuk terkait dengan bagaimana sih data analisnya, gimana untuk menjelaskan gitu. Dia kita menjelaskan, oh dari data analisa yang kita buat ini maka kurang lebih seperti ini loh, ini yang jadi ambil kesimpulannya gitu, dari data yang kita punya. Tapi kita masih berbicara tentang data analis. Jadi skill setnya itu kita minimal kalau misalnya kita mau jadi data analis itu matematikanya harus apa ya,
harus menguasai lah dalam hal ini. Di nanti kita bicara statistik, ketika kita bicara linear algebra, bicara kalkulus, itu kita minimal sudah ada basicnya. Itu untuk data analis. Nah, terus kita juga punya bagaimana sih untuk menyelesaikan masalah gitu, problem solving skill itu harus ada. Karena kita harus berkomunikasi juga dengan orang lain, dengan tim member yang lain, dengan bagian yang lain, dengan yang belum tentu memahami terminologi yang kita pakai ketika kita mengumpulkan data, maka kita harus punya strong communication skill juga. Terus analytical skill, jadi kita analisa seperti apa permasalahannya. Jadi kan kalau lihat dari gambarnya kita kumpulkan datanya, baik itu dari berbagai sumber, terus kita tampilkan, kita analisa dan kita buat reportnya seperti apa. Data analis kurang lebih pekerjaan seperti ini. Dan menguasai Excel sama SQL. Gitu. Jadi untuk query language seperti apa, jadi untuk quality datanya seperti apa, nanti kita tampilkan seperti apa untuk data analis. Selanjutnya, kita bicara data scientist. Data scientist itu sebenarnya sedikit lebih kompleks. Karena ada beberapa tambahan yang harus dikerjakan sebagai data scientist. Jadi kalau di sini pre-processing, jadi data transformation dan data cleansing itu kan barusan di data analis juga ada. Nah, kalau yang bisnis modelnya juga kita perlu pahami. Nah, yang membedakan dari data scientist tersebut, dia harus benar-benar menguasai dan memahami pattern di tiap-tiap data seperti apa. Gitu. Nah, biasanya kalau sampai ke data scientist, biasanya mereka sampai ke develop model yang kita generate. Nah, kalau analis itu kita hanya bikin laporan, tapi kalau misalnya sampai data scientist, yang seperti yang disampaikan oleh Pak Anton minggu lalu, itu kita sampai generate model, terus kita deploy modelnya seperti apa. Gitu. Jadi bedanya di situ kurang lebih. Dan biasanya untuk data scientist itu background-nya itu rata-rata memang yang jalur pendidikan yang diambil. Kenapa? Karena jalur pendidikan itu mereka memperdalam matematikanya, background kenapa matematika diambil seperti ini, kenapa dasar pertimbangannya seperti apa. Walaupun tidak menutup kemungkinan berdasarkan pengalaman Pak Anton kemarin sudah disampaikan juga bahwa beliau bisa menjadi data scientist secara otodidak. Tapi perlu digarisbawahi, beliau sudah punya background yang kuat dalam hal matematika dan programming. Karena beliau sebagai fisikis ya, sebagai orang fisikawan. Jadi kalau kita mau jadi data scientist, prosesnya kita harus memahami betul latar belakangnya seperti apa sih terkait dengan linear algebra, itu benar-benar menguasai. Nah, itu skill set-nya apa aja biasanya? Nah, ini biasanya seperti yang saya sampaikan barusan. Jadi kalau data scientist itu banyaknya di matematikanya. Jadi matematikanya sama statistik harus benar-benar menguasai. Sangat menguasai matematika dan statistik. Nah, machine learning itu posisinya di sini, di atas. Nah, kalau data science itu lebih lengkap lagi. Dia harus menguasai software development, dia harus menguasai research seperti apa. Nah, untuk ini biasanya data scientist itu memang rata-rata sudah punya jam terbang. Jadi bagaimana kita melakukan penelitian, biasanya memang sudah banyak bergulat di kehidupan kampus ya. Gitu. Nah, harus ada pentingnya juga di sini adalah walaupun kita sering penelitian dengan menggambarkan dengan menggunakan matematika dan statistik, dia juga harus punya pemahaman tentang bisnis itu seperti apa, bisnis knowledge-nya seperti apa. Jadi saya pakai solusi yang saya tawarkan melalui data science ini untuk apa gitu ke depannya. Nah, jadi bisa dilihat ya ini harus ada pemahaman matematikanya sangat advance gitu. Jadi benar-benar theoretical matematika juga. Jadi machine learning algorithm dia juga sudah menguasai. Jadi ada apa aja gitu. Terus ada sudah pengalaman juga ketika menggunakan data mining. Dan juga punya background pemrograman karena kalau dilihat dari sini kan dia harus menguasai pemrograman, dia harus menguasai machine learning algorithm, dia harus menguasai bagaimana sih risetnya Guru seperti kelas apa. 6 nggak tahu siapa namanya. Betul kan? Dia tahu cuma nggak tahu namanya siapa. Mohon maaf, tolong di mute. Untuk apa ini? Lain. Silakan Pak Adit. Jadi ya itu data scientist. Jadi kalau kita fokus ke depannya, saya mau jadi data analis atau jadi data scientist, tinggal dilihat. Kalau sekarang kita ikut camp kreatif,
Mungkin yang paling 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 visible mungkin data analis ya gitu, atau mungkin data engineer bisa juga gitu. Kalau data engineer itu sendiri fokusnya itu adalah bagaimana kita fokusnya di datanya itu sendiri seperti apa. Jadi handling datanya, data mentah, data unstructured seperti apa, terus ketika kita ngetes ke dalam data platform yang besar sekali. Jadi kalau kita pakai untuk cloud computing, kita untuk big data, ada jenis-jenis data yang kita bisa pakai juga. Nah itu biasanya ke arah sana kalau data engineer. Dia fokus hanya untuk data. Jadi kita bisa lihat bedanya sama data scientist ya. Saya lihat slide berikutnya. Nah, biasanya kalau data engineer itu kita harus punya background sistem operating system. Karena ini yang hadir semuanya kan SMK ya. Kalau dari sistem jaringan dan komputer itu, saya rasa mereka juga sudah punya background-nya. Jadi bisa juga fokus menjadi data engineer. Terutama ketika nanti kalian deploy cloud solution seperti apa dan loading data-datanya seperti apa gitu. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara data engineer, nah itu biasanya fokusnya itu di BMS. Jadi database management systemnya seperti apa yang ada. MongoDB, terus ada Hive, ada Cassandra, ada MySQL yang normal. Nah, terus biasanya untuk berkaitan dengan data scientist, menurut saya sini, biasanya ini Hadoop yang mereka kuasai juga. Hadoop, Scala, Spark, terus ada Store sama Java juga dikuasai juga sama mereka gitu. Nah, jadi kalau dilihat lagi data engineer itu skill set-nya minimal harus menguasai operating system seperti apa. Karena kita deploy, gimana sih caranya gitu. Kita deploy untuk data yang akan kita pakai gitu. Jadi ya ini ada sebentar. Screen share saya kelihatan ya Bu ya? Kelihatan Pak. Jadi mereka juga punya pengalaman. Nah kalau teman-teman di sini sudah punya pengalaman terkait dengan database yang ada sekarang, nah itu menjadi data engineer juga memungkinkan. Gitu. Cuman fokusnya lagi nanti kalau memang sudah dari situ, next step-nya apa? Nah itu cloud-based data solution itu menjadi next step-nya. Nah, kemarin sudah belajar Python-nya bisa dipakai juga untuk sebagai data engineer. Gitu. Jadi ini bisa dilihat, bisa dijadikan pertimbangan ke depannya ketika kalian mengikuti ini, apa sih yang pengen kalian coba untuk karir path-nya kalian ke depan seperti apa gitu. Dan ini udah semua. Iya. Oke. Iya. Ini ada satu lagi ML engineer, jadi machine learning engineer. Kalau kita lihat barusan, berarti posisinya itu dia di sini, machine engineer. Jadi dia fokusnya di computer science, background-nya sama matematik. Nah, itu biasanya intinya dia fokus kepada deploy machine learning system seperti apa. Terus dia meningkatkan algoritma yang sudah jadi seperti apa, terus terakhir seperti buat laporan, dan ada tambahan lagi biasanya bikin rekomendasi bisnis seperti apa, tergantung daripada kebutuhan dari perusahaan itu seperti apa sebenarnya. Nah, skill set-nya, jadi barusan saya bilang, bisa di setiap machine learning atau setiap career path ya, peran yang nanti akan kalian pilih, itu selalu ada kebutuhan terkait dengan matematika dan statistik. Jadi linear algebra, kalkulus, sama statistik dan probabilitas. Itu yang dipegang. Apakah sudah diajarkan atau sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, saya kurang paham. Tapi itu menjadi background kalian. Kalau kalian mau mencoba lebih detail, lebih jauh lagi, itu yang harus dikejar. Kalau memang, saya lemahnya di sini, oke, nggak apa-apa. Tapi itu bisa dipersiapkan. Programming skill-nya, kalau jadi ML engineer, nah ini kalau bisa dilihat lagi, itu mereka lebih spesifik ya, kalau kita lihat. Jadi kalau ini ada dari communication, ada dari bidang komunikasi, ada dari matematika, programming, dan bisnis. Jadi kalau kita bicara, mereka harus menguasai semuanya. Jadi manajemen itu ini sudah sangat amat spesifik dengan skill set yang interdisipliner. Jadi
kita paham bisnisnya, kita paham programming seperti apa, kita tahu kenapa kita gunakan machine learning-nya modelnya seperti itu, dari mana kita ngitung probabilitasnya seperti apa, gitu. Terus dan kita bisa mengkomunikasikannya bisa. Gitu. Jadi itu yang penting. Jadi mungkin karena nanti ini kan kerjanya tim ya. Kalau saran dari saya nanti mungkin dari masing-masing tim itu dikomunikasikan dengan guru pembimbingnya, masing-masing mereka bisa mendapat peran yang berbeda gitu ketika nanti mereka mengerjakan beberapa proyek yang ada di Kaggle, atau baik ketika nanti mereka data collect, terus codingnya, programmingnya, terus bikin modelnya seperti apa maupun visualisasi. Jadi alangkah baiknya kalau masing-masing tim member itu bisa punya beberapa jenis peran selama mengikuti proyek yang ada di Kaggle gitu. Ini rules-nya yang ada, yang dari yang ini. Jadi kembali lagi review bahwa ada 4 ya. Jadi ada data analis yang paling ini biasanya kalau data analis sendiri dia matematikanya nggak terlalu tidak seperti ketika kita bicara terkait dengan data scientist. Jadi yang dipentingkan kalau di ini adalah descriptive statistik. Makanya kalau kita lihat skill set yang dibutuhkannya itu fokusnya di Excel sama di di Excel sama di SQL. Gitu. Jadi Python-nya sendiri sebenarnya belum banyak digunakan, tapi bisa dipakai juga. Nah, kalau data scientist, background matematikanya harus kuat. Begitu juga dengan kalau data engineer justru nggak terlalu dipakai karena kita tidak menganalisa, karena kita hanya fokus kepada untuk extracting seperti apa. Gitu. Jadi kalau data engineer kita fokusnya di operating systemnya aja. Jadi saya rasa karena semua jurusannya juga udah dari komputer ya, itu mungkin sudah operating system udah bisa lah ya, matematika juga sudah belajar. Nah, cuman nanti bedanya mungkin ketika kita implementasi kita langsung lihat aja bahwa untuk kita gabung di Kaggle, sebetulnya pertanyaan itu kemarin sebelum kita masuk ke part 2 ya terkait dengan learning path, pertanyaannya adalah bagaimana tantangannya mengajarkan kemampuan atau tentang machine learning itu dalam waktu yang lebih sebentar daripada waktu belajar di kegiatan di kampus waktu kita ikut kuliah, waktu kita belajar di melalui jalur formal. Jadi kalau jalur formal itu ada yang S1 3-4 tahun, S2 1,5 sampai 2 tahun terkait dengan bagaimana mempelajari machine learning sendiri seperti apa. Nah, jadi oleh sebab itu saya coba komparasi beberapa proses atau bagaimana caranya belajar di apa sih tentang machine learning, apa itu tentang AI, karena kan AI dan machine learning itu kan saling berkorelasi. Nah, ini di learning path ini yang coba saya tampilkan, fokusnya itu kita lihat. Nah, ini kalau di sini contohnya yang paling sederhana, ini salah satu sumbernya ini dari Gunadarma saya lihat kemarin. Mereka alurnya itu seperti apa sih dia mempelajarinya gitu. Jadi kalau dilihat dari itu penjelasan dulu, karena ini terkait dengan pembelajaran menggunakan AI ya. Gitu. Jadi pertama kali apa sih AI itu seperti apa, kedepannya seperti apa dijelaskan sama mereka. Jadi ini fokusnya itu jadi belajar matematika dulu, terus nanti baru programmingnya seperti apa, nanti kita bicara tentang big data, cloud solution seperti apa, nanti ada Hadoop, Spark, Cassandra, MongoDB gitu. Nah, ini yang diperlukan untuk kita berbicara tentang menganalisa data yang jumlahnya sangat besar sekali. Baru masuk ke data science, preparation data analysis, data manipulation, machine learning baru masuk ke sini. Deep learning, nanti kita masuk deep learning, jadi data science dan machine learning itu sebelum deep learning. Supaya nanti mereka belajar business intelligence. Nanti baru dari learning path ini ada AI engineer. Nah, ini yang learning path-nya kalau kita ingin belajar AI dari Gunadarma gitu. Misalnya ini contoh yang lain yang tidak kalah menariknya juga. Ini salah satu forum yang ada di India. Jadi India itu termasuk
negara yang paling banyak mengekspor expert terkait dengan data scientist. Jadi kalau minggu lalu Pak Anton bilang kita harus bisa menyaingi India dalam hal menciptakan expert data science atau data scientist, itu ada betulnya karena mereka punya forum sendiri yang kita bisa lihat online juga, Analyticspedia namanya. Itu forumnya sudah cukup besar. Jadi nanti saya coba share websitenya. Nah, jadi dia itu proses pembelajarannya kurang lebih setahun. Kalau dari kakaknya yang mereka bilang, di Januari itu mereka belajar dulu seperti apa sih data scientist itu ngapain aja. Terus Februari kita belajar tentang matematika statistiknya seperti apa. Nah, terus baru masuk ke basic dari machine learning. Jadi ada linear, logistik. Nah, ini terus bulan April tekniknya seperti apa yang bisa dipakai untuk SMP gitu. Jadi kalau bisa di sini kita baru mulai data science seperti apa, aktif di komunitas yang ada, terus mulai bikin profil GitHub-nya, terus participate in competition, gabung di kompetisi yang ada seperti apa, terus hyperparameter, nah ini tuning, fine tuning semua segala macam di sini baru mulai pada bulan Mei. Nah ini kalau kita lihat dari modelnya India, gitu, Analyticspedia ini, itu bulan kelima kita bisa mulai bikin resume sama bikin apply internship. Nah, kita belajar lebih dalam lagi, algebra, rekomendasi sistem seperti apa, Juli, neural network and deep learning, terus ada CNN juga, karena ini bagian dari penerapan dari computer vision, dan ini juga termasuk sangat kompleks, jadi nanti bisa dilihat lagi. Gitu. Sampai Desember. Jadi ada proyeknya seperti apa, computer vision, nah nanti ada natural language processing seperti apa. Nah ini, jadi nanti sebetulnya kalau nanti kita lihat itu sampai bulan Desember, setahun prosesnya mereka. Nanti kita gunakan TensorFlow dan PyTorch. Pertanyaannya, yang mana yang kita bisa pakai? Gitu. Jadi sebetulnya dari tiap bagian, dari bagian yang pertama, ketika kita bicara introduction, mau kemana sih? Apakah saya ingin menjadi seorang yang generalis atau spesifik? Gitu. Jadi kalau saya bicara generalis, saya menguasai semuanya. Kalau saya spesifik, saya hanya fokus kepada fokus kepada satu bidang untuk data engineer, satu teknologi yang dipanggil, yang dipakai apa, gitu itu monggo sebagai data engineer atau sebagai data analis. Tapi kalau mau sebagai menguasai semuanya, itu minimal data scientist levelnya, gitu. Sekarang pertanyaannya, dari silakan raise hand boleh atau open mic langsung atau di kolom chat untuk bertanya kepada Pak Adit. Ini untuk di Pak, India mau bertanya Pak? Iya silakan. Tadi kan sesuai timeline kalau yang dari komunitas India itu 1 tahun ya. Iya. Terus tadi Bapak bilang kalau dari timeline KKSI itu cuma sampai November. Menurut Bapak yang efisien tuh belajarnya gimana dan apa aja gitu yang perlu gitu. Jadi yang sisanya tuh di skip aja gitu. Iya, oke. Pertanyaannya bagus. Jadi sebetulnya yang efisien itu nanti akan saya coba bahas sedikit detail ya di slide berikutnya. Tapi saya ingin lihat feedbacknya dulu apakah karena kan ini suatu hal yang baru dan juga yang baru saya bilang di awal, kalau kalian sudah lihat ngintip sedikit aja machine learning seperti apa itu, tiap hari ada yang baru itu kalian pasti akan bingung nih, banyak sekali Pak, ini saya mau ngambil yang mana nih sekarang gitu. Jadi kalau kita pengen coba, kita cuma punya waktu sampai November ibaratnya gitu. Nah, di sini nanti kita masuk pakai pendekatan yang saya coba terapin menggunakan Kaggle Forum. Jadi nanti pengalaman dari Ino, dari SMK 7 Semarang, mereka udah nyoba juga. Kita nanti bisa saya siapkan tempat juga, mereka bisa sharing. Jadi bagaimana apa yang mereka coba, apa yang mereka sudah lakukan. Gitu. Jadi setahun ini kita coba memanfaatkan menjadi sebulan 2 bulan. Gitu. Jadi mana yang efektif kita lihat. Ya, oke. Jadi, nah, sebentar. Oh, ada juga yang di chat.
Oke, saya ingin bertanya, jadi sebenarnya machine learning itu apa dan bagaimana? Oke, Ya, oke, oke, mohon oke, oke, maaf oke. Pak Gatot, Pak Adit, mungkin sekedar Iya. tambahannya, siswa-siswa ini kan memang mereka siswa SMK ya, rata-rata jurusannya adalah teknik komputer jaringan, kemudian Hmm, rekayasa perangkat lunak, multimedia, kemudian ada juga yang jurusan SIJA dan ada beberapa jurusan lain yang tidak berhubungan dengan komputer gitu. Oke, Jadi mungkin ya. semuanya ini memang sangat baru bagi mereka dan mereka ini memang dari nol banget jadinya. Seperti itu, Oke, Pak. oke, Ya. oke. Ya, berarti kalau gitu, ke pertanyaan yang barusan saya coba nanti bahas di slide berikutnya ya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Jadi machine learning itu seperti apa? Paling gampang itu menjelaskannya pakai contoh yang kalian sering pakai sebetulnya. Jadi contoh machine learning itu sendiri paling sederhana, ini kan semua udah pakai HP Android lah, kasarnya kan gitu. Udah pada. Nah, machine learning itu sendiri adalah proses di belakang yang ada ketika kita ngetik di HP kita. Nah, itu kan biasanya suka ada rekomendasi kata berikutnya yang nongol di apa nih, misalnya kita ngetik mau kemana, nah itu biasanya ada rekomendasi. Sebelum kita ketik mau di atas di Google Keyboard itu biasanya muncul kata berikutnya apa yang akan kita ketik, yang biasa kita ketik. Jadi machine learning itu sendiri mempelajari pattern bagaimana kebiasaan kita mengetik dari biasa kita ngetik WhatsApp, biasa ngetik di Facebook atau Instagram, kata mana yang sering kita gunakan. Nah, cuman yang saya belum tes adalah ketika kita menggunakan bahasa yang sering digunakan di kita, yang mungkin bahasanya agak sering disingkat ya, itu aku kurang paham apakah keyboardnya keyboard Google itu bisa mengenali pattern yang ada di belakang kita. Jadi machine learning itu apa istilahnya magic atau teknologi yang berada di belakang rekomendasi sistem. Gitu. Jadi kita bagaimana kita mendapat rekomendasi gitu, dari situ. Oke, jadi apakah menjawab pertanyaan tentang machine learning barusan sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya? Siapa yang Oke, langsung ini aja. Oke, jelas ya. Oke. Oke, boleh kita tanya dulu. Oke, izin bertanya untuk pada awal pembelajaran dikenakan database seperti Excel dan sebagainya, betul. Apakah itu dipakai dalam machine learning untuk meningkatkan kemampuan? Jadi Excel itu sebenarnya digunakan ketika kita mengolah data sebagai data analis. Jadi kalau data analis itu sendiri kita kan harus bisa baca tabel. Mana ya data analis? Jadi data analis kita waktu kita collect data itu kita pakai Excel. Kita bisa baca dari Excel seperti apa, terus kita buat formula dalam Excel seperti apa juga untuk menampilkan nanti reportnya seperti apa. Karena data analis itu sebenarnya tugasnya kita bikin report, bukan belum masuk kepada bikin generate model seperti apa mengukur kemampuan si model seperti apa. Jadi kalau misalnya paling basic itu sederhananya memang sebagai data analis kalau kalian mau coba gitu. Nah, untuk kemampuan logika sendiri itu memang harus dimulai dari analytical skill sih. Jadi kalian menganalisa permasalahan yang ada, ini logikanya karena mana sih? Kalau misalnya dari permasalahan kita untuk prediksi ke depannya seperti apa, kita lihat menganalisa, oke dari data sekian ada, dari sekian sumber, kita lihat trennya seperti apa, kita lihat, kita buat prediksi. Nah, itu biasanya dimulai dari situ. Jadi kita lihat berpikir secara logis dimulai dari situ. Sebenarnya ada juga biasanya diajarkannya itu background-nya theoretical matematika, biasanya di kampus di universitas ini pertanyaan akan menarik, apakah kalau memang perlu gerbang logik segala macam kalau belajar di SMK, mereka juga ada sih gitu. Tapi kembali ke pertanyaan barusan, itu akan dipakai dalam machine learning. Tapi fokusnya ke dalam sebagai data analis seperti apa. Jadi database, pemahaman database dan Excel itu tetap perlu. Gitu. Tinggal role-nya nanti seperti apa yang dipakai gitu. Jadi semoga menjawab pertanyaannya dari Justice Temba. Oke. Lanjut lagi, Pak ingin bertanya, berarti kalau untuk ML ini harus belajar struktur data dan algoritma juga? Betul. Jadi sekali lagi, kenapa saya bilang di awal ada beberapa peran yang bisa kalian pahami di ini. Jadi diambil yang mau kalian dalami seperti apa itu penting, sehingga kalian lihat, oke,
saya menguasai skill, saya sudah punya skill seperti ini, saya sudah pengalaman, saya sudah bisa database, saya sudah bisa programming, saya sudah bisa minimal kalau bisa programming berarti algoritma juga sudah berjalan kan. Nah, itu tinggal dilihat kalian mau kemana, apakah kalian mau sebagai analis saja atau mau fokus lebih dalam lagi ke data engineering seperti apa gitu. Jadi kembali ke pertanyaannya, struktur data dan algoritma penting untuk mempelajari machine learning gitu. Itu dari Natasha ya, semoga menjawab. Monggo kalau masih ada yang mau tanya silakan juga boleh. Pak, caranya cepat jago data scientist ada nggak ya? Data scientist kalau dilihat itu ada, caranya ada. Cara yang paling optimal itu memang minatnya fokus untuk memperdalam ini semua secara otodidak. Nah, pertanyaannya waktunya ada apa tidak gitu. Jadi buat dari teman-teman SMK, biasanya walaupun itu mereka akan lihat portofolio kita sudah mengerjakan proyek apa saja, sudah menguasai algoritma seperti apa. Memang pada akhirnya sebagai data scientist itu nggak ada yang betul-betul super jago, itu nggak ada. Karena pada akhirnya ketika kita makin mendalami, semakin berpengalaman data scientist, itu biasanya cuma ada satu atau dua metode yang kita pegang dan kita pakai secara berulang-ulang sebagai data scientist. Nah, itu spesifik ke situ. Jadi makanya pertanyaan saya di awal, apakah kita ingin menjadi semua serba bisa semuanya, tapi nggak memperdalam sama sekali skill set kita, atau kita ingin fokus kepada satu saja, gitu. Oke, semoga menjawab ya barusan ya, cara cepatnya. Jadi Indonesia sekarang yang paling baik dicari itu apa? Apakah analitik, saintis, atau engineer? Analis itu sekarang gini, sebenarnya dikembalikan lagi apakah perusahaan Indonesia yang lokal maupun multinasional sudah siap dengan culture, data culture. Sebenarnya yang penting itu di sini sebenarnya ya nggak saya tulis di slide ini adalah data culture. Jadi kalau kita harus terbiasa ketika kita mau mengambil keputusan, itu harus melibatkan data yang terjadi di lapangan. Karena ketika kita bicara apakah perusahaan itu siap untuk menerima kita sebagai analis, itu mereka harus benar-benar siap bertransformasi secara keseluruhan. Karena yang biasanya selama ini ditentukan berdasar, oke, saya mengambil keputusan ini ke depannya, saya investasi di sini, saya beli tempat ini, saya menyewa tenaga tambahan dengan pertimbangan seperti ini karena saya punya pertimbangan saya pribadi, tapi nggak bisa dijelaskan melalui data. Nah, jadi mungkin ini bisa dijadikan satu juga peluang buat teman-teman nanti. Ketika kalian nanti sudah mencoba, sudah memperdalami camp kreatif ini sendiri seperti apa, ketika kalian bisa mempresentasikan, mengkomunikasikan ke dalam bahasa yang sederhana kepada para pemangku kebijakan, itu akan komunikasi yang sangat dibutuhkan. Jadi bagaimana kita bisa bekerja sama dengan tim itu juga sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita bekerja sama sebagai tim itu nggak ada yang jago siapa, yang paling jago siapa, yang paling pintar siapa, itu nggak ada. Kenapa? Ketika nanti kita diterima di perusahaan itu melihat kita apakah dia cocok nggak sih di kulturnya perusahaannya kita gitu. Nah, kalau kita pintar, kita jago, tapi kita nggak bisa kerja sama-sama tim, nggak bisa ngobrol, nggak bisa mengkomunikasikan, nggak tahu kapan kita harus dia mendengarkan atasan, atau kapan kita harus memberikan masukan, itu kita dianggapnya bukan sebagai teamworknya kita kurang. Nah, jadi itu sebenarnya banyak faktor lain ketika kita bicara nanti perusahaan apa yang siap untuk menampung kita. Tapi kembali lagi pertanyaannya, analis, saintis, apa engineer, itu terakhir itu kalau perusahaannya masih belum banyak project atau bergeser ke arah digital age pakai data, itu biasanya mereka pakai fokusnya di data analis. Jadi analisnya aja. Jadi kita pakai data buat menganalisa, penjualan ke depan harus meningkat nih, seperti apa. Kita dari analis seperti apa. Kalau engineer sendiri itu fokusnya kepada saya sudah siap untuk mendigitalisasi semua aset perusahaan saya. Biasanya dimasuknya ke engineer. Nah, mereka udah siap, mereka udah infrastruktur mereka siapin untuk deploy seperti apa. Jadi kalau kalian ingin coba mengembangkan skill set kalian di perusahaan Indonesia, masuklah dengan cara bagaimana kalian bisa memberikan solusi kepada perusahaan yang ingin kalian apply. Jadi nanti kalau memang terkait dengan hal ini, bagaimana sih solusinya? Nah, kalian harus bisa memvisualisasikan.
Kenapa sih harus ada? Kenapa sih perusahaan itu harus pakai machine learning? Gitu. Kenapa sih harus pakai AI kalau sampai ke sana? Gitu. Karena apa? Nanti akan saya bahas sendiri. Jadi nanti ada satu slide saja ya kecil sebenarnya. Karena itu nanti ada yang namanya technical debt. Jadi itu menjadi apa ya, di Coin dibahas 2015-2014. Jadi ketika kita tidak bisa menempatkan konteks bagaimana kita menggunakan data scientist di mana, machine learning di mana, itu akan backfire atau akan membuat perusahaan kita menjadi sulit untuk berkembang. Karena apa? Karena kita ikut tren aja. Kalau misalnya, oh ini lagi ngetren ini, wah kita pakai ini aja karena kita lagi tren ini. Seperti hanya karena ingin pengen terlihat bagus, tapi tidak mempunyai dasar pertimbangan yang kuat kenapa saya pakai solusi seperti ini. Gitu. Ya. Nah, jadi perusahaannya kecil, butuh Excel saja. Itu. Jadi kalau kalian harus bisa menunjukkan bahwa kalian mempunyai skill set yang berbeda daripada para pelamar internship. Jadi kalian harus memvisualisasikan kalau kalian berbicara ke perusahaan kecil, mereka bicara apa sih? Ininya dia core bisnisnya mereka apa? Gitu. Core bisnisnya mereka apa? Jualan kah atau servis? Gitu. Kalau servis kan berarti bagaimana meningkatkan kepuasan pelayanan pelanggan kalau servis. Kalau jualan kita bicara berapa banyak sih pemasukan yang didapat dari hasil jualan seperti apa. Jadi itu yang perlu dilihat lagi. Jadi ini akan sangat menarik ketika kita coba hands on. Nanti kita lihat aku kurang paham apakah nanti ada momennya ketika kalian ambil data dari setiap lingkungan masing-masing seperti apa. Tapi itu yang ini. Itu oke. Jadi semoga menjawab apakah analis, saintis atau engineer. Kurang lebih untuk perusahaan kecil biasanya mereka pakai analis dulu. Saintis itu biasanya perusahaan yang sudah kira-kira saya sudah 3-4 tahun pakai data yang ini ya. Saintis itu biasanya levelnya mungkin selevel Gojek kali kalau yang di Indonesia itu kalau kita lihat. Mereka punya data pelanggan, mereka punya data driver, dia punya data servis yang mereka tawarkan itu kan banyak sekali. Nanti biasanya mereka udah pakai data scientist kalau untuk yang perusahaan yang besar untuk bergerak dari awal di bidang data. Kalau engineer sendiri biasanya fokusnya ketika mereka sudah untuk men-scale bisnis yang sudah itu biasanya engineer juga perusahaan yang besar. Jadi biasanya fokusnya paling banyak untuk saat ini Indonesia mungkin analis. Gitu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah dalam bidang deep learning, dalam kondisi apa harus pakai aktivasi tertentu? Ya, ini kalau untuk deep learning ya, deep learning kita bahas pertemuan berikutnya karena ini kita masuk yang general dulu aja. Karena yang paling penting di saya itu bukan kalian bisa deep learning berapa layer yang dipakai gitu, apa aja kondisinya gitu. Tapi kalian bisa menjawab kenapa saya pakai deep learning. Gitu. Kenapa saya harus pakai yang ini, kenapa nggak pakai yang lain? Gitu. Karena seperti yang dibilang barusan di awal, kalau kita lihat sebagai data scientist, ini di sini ada yang namanya field-nya traditional research. Jadi traditional research itu basicnya adalah kenapa saya menjawab pertanyaan dari suatu permasalahan dengan solusi yang semi baru dibandingkan solusi yang sudah ada. Nah ini yang jadi untuk menjawab ini kan kapan nih mulai dipakai ini, gitu. Kapan untuk kondisi seperti apa, gitu kan ya. Nah itu dimulai di sini. Nah buat apa sebetulnya kita pakai deep learning? Gitu. Oke, saya skip ya untuk deep learning ya, nanti untuk pertemuan berikutnya. Oke, karena ini ya, kita kan masuknya ke banyak sekali. Gitu nih sampai detail layernya apa aja dan segala macam itu dan saya juga akui saya bukan yang ahli jago dalam hal untuk beberapa topik yang nanti kita bicara, jadi ada keterbatasan saya. Oleh sebab itu yang saya coba sampaikan di sini janganlah terbatas kepada saya belajarnya, tapi ada forum Kaggle dan nanti kita masuk Kaggle seperti apa gitu. Oke, kalau gitu ini dulu ya, kita masuk ke karena udah mulai panas nih, udah mulai ikutan mikir, udah mulai bertanya. Kita sekarang masuk ke bagian learning path. Yang barusan itu pertanyaannya yang mana nih? Kita pilih yang mana sekarang. Pertanyaan juga kemudian sudah hadir semua. Barusan pada waktu saya paparan,
Mohon maaf agak sedikit terdistraksi karena ada beberapa yang masuk minta di-admit. Oke. Nah, masih ada ternyata, sorry. Machine Learning Path. Nah, kalau learning path itu kita nanti fokusnya nanti setelah yang barusan kita lihat yang di India itu kan ada 2. Bisa ke computer vision sama ke natural language processing. Jadi nanti pendalamannya ketika kalian sudah menentukan peran apa sih yang ingin kalian dalami. Nah, kalian akan milih topik yang saya ingin dalami itu seperti apa sih? Tentang apa aja? 2 sih sebenarnya untuk yang generik ya. 2 ada. Nanti bisa diperdalam lagi. Computer vision jadi bagaimana nanti kita mengenali image processing semua segala macam seperti apa untuk digunakan dalam machine learning gitu. Dan pendek computer vision ada yang klasikal seperti apa, ada yang modern seperti apa, nanti biasanya ada menggunakan deep learning gitu. Ini salah satu gambaran. Limitnya juga ada, bisa lihat di sini. Nah, ini nanti bisa lihat juga, ini mereka punya learning path juga di Analyticspedia ini dalam waktu saya kurang lebih setahun juga. Untuk bagaimana sih kita jago menguasai computer vision gitu. Jadi linknya ada di sini, bisa di-share. Nah, yang kedua natural language processing. Jadi 2, apakah kalian bergerak dalam bidang image processing atau dalam text processing. Nah, jadi nanti ada programming skill-nya seperti apa. Terus sekali lagi akan ketemu banyak matematika dan statistik maupun probabilitas. Text processing seperti apa, nanti ada basic-nya tentang machine learning, ada belajar juga nanti natural language processing seperti apa, terus nanti kita harus selalu mengupdate pengetahuan kita terkait dengan model yang baru. Itu kalian bisa ikut forum di Medium, dan biasanya publikasinya itu disimpan di arsip.org, itu kita bisa baca. Jadi biasanya itu tidak berdiri di belakang paywall ya, biasanya bisa dipublikasi dan catat itu bisa apa yang terbaru. Atau kalau kalian tertarik misalnya bingung bacanya atau lebih senang dengar penjelasan orang membahas tentang algoritma terbaru, ada beberapa channel YouTube yang bisa dipakai juga. Linknya di sini untuk yang learning path NLP-nya atau data science seperti apa. Nanti tinggal kembali pertanyaan berikutnya adalah kalian pilih yang mana. Jadi ada 3 pertanyaan kan dari tadi di awal. 3 atau 4. 3. Jadi mau pilih yang mana, peran yang kalian ingin dalami, terus bagaimana cara mencapai perannya itu, gimana sih cara belajarnya dari setahun ataupun cuma waktu sebulan 2 bulan ini. Terus yang ketiga, apa yang kalian belajar? Computer vision ataukah natural language processing. Jadi silakan pilih yang mana. Nah, setelah itu kita baru masuk ke personalized learning path. Nah, ini yang jawaban dari pertanyaan di awal. Jadi, Pak, ini gimana? Mereka setahun. Kita cuma punya waktu sebulan, 2 bulan lah, sampai nanti November. Sampai 2 bulan. Nah, saya pakai ini. Nah, ini sebenarnya topik tersendiri. Ini saya bisa bahas 1 kali pertemuan sendiri. Cuman apakah dibutuhkan apa tidak? Nanti saya coba tanya aja lah di forum terakhir. Kalau memang dibutuhkan, nanti bisa bahas sendiri tentang apa sih penerapan machine learning implementation. Dan biasanya dipakai ini untuk decision maker. Kalau kita masih di analis, ini biasanya cukup tahu, tapi nggak perlu ini gitu detail. Nah ini, jadi kalau tadi kita berbicara setahunnya dari Analyticspedia, nah ini yang kita pakai itu modelnya sebenarnya iteratif learning process. Jadi apa yang nanti kalian coba, yang kalian terapkan, itu kalian harus menguasai, harus menerapkan 3 ini. Ada pada waktu kalian mengidentifikasikan masalah, model yang dipakai itu seperti apa, indikator yang dipakai itu seperti apa, machine learning-nya itu apa yang kira-kira memungkinkan, apakah itu untuk prediktif, untuk memprediksi, atau untuk biasanya sih untuk memprediksi kebutuhan ke depan seperti apa. Terus kalian jabarkan, describe dari identifikasi yang kalian ambil dari permasalahan yang kalian coba angkat, kalian jabarkan. Nah, baru kita masuk ke data. Jadi biasanya itu machine learning machine learning itu biasanya dimulai dari data ini. Ya, ini biasanya identify-nya ini nggak begitu difokuskan, tapi terlepas dari aku itu juga, yang ingin saya tekankan di sini adalah kalian harus betul-betul paham apa sih dampaknya. Kenapa sih saya pakai data ini? Indikator mengukur keberhasilan itu seperti apa? Itu yang sebetulnya yang penting.
Jadi ada Panda, nanti kita pakai beberapa jenis library-nya untuk datanya, ada Panda, nah nanti kita ada evaluasi, baru kita masuk ke machine learning model seperti apa. Kita lihat ini baru fine tune. Nah, ini kenapa saya buat ini tanpa timeline? Karena ini bisa dilakukan secara sprint. Jadi kalau kalian mau melakukan dalam waktu seminggu, kalau memang waktunya ada, tanpa kesibukan yang lain ya, karena saya kurang paham kesibukan siswa sekarang. Mungkin juga udah padat, jadi silakan dibagi timnya mengerjakan apa. Nah ini sebenarnya hanya 4 aja yang saya lakukan. Jadi ketika kalian sudah bikin modelnya di sini, terus kita generate modelnya, terus baru fine tune. Oh kira-kira apa sih? Apakah sudah sesuai atau belum? Nanti kita update lagi. Nah, oke, ini yang learning pattern seperti ini. Jadi ini bisa waktu seminggu, sebulan, 2 bulan, kalau tergantung dari ketersediaan slot waktu kalian seperti apa. Jadi kalau mau cepat, prioritas ini oke, let's go ahead. Gitu. Kalau misalnya, oh saya masih ada kegiatan lain, oh monggo silahkan. Seperti apa? Oke, nah, gitu. Ini yang penting. Ini kita barusan sedikit bicara technical debt machine learning. Jadi intinya gambarnya kayak gini kurang lebih. Jadi kalau technical debt ini sendiri, kita biasanya sebagai orang engineer ya, sebagai orang yang ini coding kita gali inilah gali apa, oh ada permasalahan nih. Kita tahu solusinya di sini misalnya. Ayo kita bisa sampai ke bisa memberikan solusi dengan cepat dan terbaik gitu. Nah, cuman ketika sampai di ujung, biasanya ternyata nggak sesuai dengan harapan. Gitu. Nah, pada akhirnya si technical debt ini sendiri biasanya itu terkait dengan teknologi yang kita pakai itu tidak siap diterapkan di infrastruktur yang kita tempat kita bekerja. Jadi gitu, pakai teknologi Hadoop, pakai teknologi cloud, pakai Spark, semua segala macam. Sedangkan infrastruktur kita yang pakai itu nggak ada yang menggunakan tersebut gitu. Jadi ya pada akhirnya teknologi itu bisa diterapkan di perusahaan kita. Jadi itu maupun transfer knowledge yang kurang biasanya. Transfer knowledge jadi ketika kita mau memberikan ini solusi ini kepada perusahaan, kita sudah selesai kontraknya misalnya, itu nggak ada yang bisa mengadopsi atau memaintain project yang kita buat. Gitu. Tapi kalau misalnya ini terkait dengan dependensi datanya seperti apa, datanya sudah ada ternyata tidak bisa berkorelasi satu sama lain. Terus kita tidak tahu siapa sih konsumen kita yang menjawab gitu. Jadi karena kita terlalu fokus kepada misalnya deep learning layer apa yang kita pakai, teknologi apa yang kita pakai. Jadi kita fokus kepada hal teknik, melupakan bahwa kalau kita ingin berkembang, kalau perusahaan kita ingin membantu perusahaan kita berkembang, yang kita pakai itu sederhana aja sebenarnya. Kita harus lihat sejauh mana sih mereka mampu untuk invest ke infrastruktur yang kita butuhkan dalam hal machine learning. Jadi ini technical debt ini penting. Jadi ini sebenarnya masalah yang bukan cuma di machine learning, di software engineering juga bakal ada juga. Jadi sangat beragam. Ini saya bahas satu slide aja, kita baru masuk ke sini lagi. Langsung ke identify. Identify itu apa sih yang kita pakai? Bisnis modelnya seperti apa untuk machine learning? Terus implementasi machine learning seperti apa? Terus tujuannya siapa sih yang kita pakai untuk penerapan machine learning itu sendiri? Jadi kalau misalnya bisnis modelnya sekarang kita pakai untuk meningkatkan penjualan, maka berarti kan machine learning yang dipakai itu kan untuk menganalisa kapan penjualan itu meningkat, kapan orang belanja banyak pada waktu kapan. Dan itu kalau kalian pakai online platform yang udah ada sekarang di Indonesia misalkan, entah itu Tokopedia, entah itu saya terakhir tuh pakai Tanihub, itu mereka pakai banyak yang namanya promo. Nah, itu promo itu sendiri sebenarnya bagian dari implementasi dari machine learning yang diterapkan untuk bisnis model. Kenapa? Promonya tujuannya apa? Untuk meningkatkan penjualan kan pada akhirnya. Walaupun kita, ini promo murah segala macam seperti apa. Nah, mereka belajar daripada data yang kita gunakan ketika kita menggunakan platform mereka. Gitu. Nah, kita lihat apa indikator keberhasilannya apa sih biasanya kalau setelah jualan ya berarti kan peningkatan penjualan. Nah itu pada waktu kita mengidentifikasikan masalah, ingin mengerjakan project machine learning seperti apa, kita harus bisa menjelaskan jadi apa sih yang kita pakai untuk apa, kapan kita pakai ini, terus apa sih yang menjadi indikator penjualan. Aduh, nah ini linknya saya nggak ambil. Jadi untuk datanya ini fokus nanti ketika kalian sudah bisa mendeskripsikan itu semua, kita masuk ke ada Panda, Python modulnya seperti apa, ini spesifik ke
identifikasinya seperti apa, data setnya seperti apa, type datanya apa, fitur dari tiap-tiap data seperti apa, nanti ada apa, bagaimana kita memvisualisasikannya data tersebut gitu kan, pakai Python bisa, terus juga dengan data adjustment seperti apa. Nah, terus nanti kita bicara tentang data cleaning, categorical variable sama missing value seperti apa. Output dari proses data itu sendiri sama evaluasi. Jadi kita evaluasi dari deskripsi yang kita buat, dari data yang kita butuhkan berdasarkan deskripsi yang kita buat, apa aja sih yang kita pada waktu itu membersihkan datanya, apa sih yang kurang. Misalkan kalau kita bicara tentang penjualan, kita ambil data dari 5 tahun terakhir. Mungkin dalam waktu 2 atau 3 tahun terakhir ada beberapa bulan data itu nggak lengkap atau data duplikasi. Nah, itu termasuk ke proses data cleaning. Jadi kalian bagaimana sih kalian mengubah data-data tersebut supaya bisa dimodelkan. Jadi missing value, bagaimana kalian mengganti dengan missing value tersebut. Nanti akhirnya divisualisasikan seperti apa. Oke, ini linknya di sini ada, gimana kita nanti masuk ke Kaggle seperti apa. Kaggle.com, learning sama data visualization. Terus ya, oke, diplot atau adjustment oke, seperti ini ya untuk visualisasinya. Machine learning model. Nah, ini yang ketiga. Bagaimana kita menjabarkan indikator keberhasilan untuk penilaian seperti apa. Target prediksi kita seperti apa sih? Apa yang mau kita prediksi? Kita tentukan fitur engineering, data fitur seperti apa. Baru di ML model ini targetnya kita membuat machine learning model seperti apa. Itu. Oke, selanjutnya baru nanti ke step yang terakhir. Jadi setelah kalian bikin model, kalian validasi model tersebut seperti apa. Validasinya datanya seperti apakah kalian ada istilah nanti overfitting, underfitting, cross validation, XGBoost, data leakage, itu bagian-bagian dari pada waktu kita mengidentifikasikan. Terus setelah kita bisa berhasil mengidentifikasikan dari model yang sudah kita buat sebelumnya, baru kita sesuaikan. Apakah yang kita rubahkan datasetnya, apakah kita rubah trainingnya, atau tenssetnya, atau fitur-fitur dari dataset sendiri seperti apa. Outputnya dari fine tuning sendiri, itu update dari machine learning modelnya seperti apa. Itu. Oke. Ya, pertanyaan berikutnya adalah apakah itu bisa diterapkan? Apakah bisa berhasil sustainable? Gitu kan. Jadi kalau dari saya pribadi, yang paling penting itu solid business case-nya harus jelas. Jadi ketika kita buat dari awal itu kita harus jelas, oke, saya buat ini karena memang untuk ini diterapkan oleh siapapun juga. Jadi nanti kalian kan bekerjanya bukan cuma 1-2 orang, tapi 4-5 orang ya Bu ya, timnya kan. Dibimbing juga sama gurunya juga. Iya, Pak. Itu yang penting di identifikasinya itu, di description itu harus jelas. Jadi saya akan coba itu penting buat saya karena buat pemahaman kalian ke depannya seperti apa. Jadi nanti ketika kalian punya basic itu, sehingga kalian mau pakai model seperti apapun juga, kalian bisa dengan mudah menjelaskan kepada decision maker. Karena intinya itu. Karena kita kan, seperti saya barusan menjawab pertanyaan, apa itu machine learning? Nah, kita harus bisa menjawab pertanyaan itu semudah itu kepada setiap orang yang bertanya. Kenapa sih saya harus pakai machine learning? Apa sih untungnya buat saya? Gitu. Tuhan kecil, Tuhan besar. Itu yang penting buat kalian. Jadi, oleh saya seperti itu. Karena kalau orang udah, oh ya saya tahu ini saya butuh, maka saya pembicaraan selanjutnya adalah, ayo Mas presentasi di tempat saya pengen lihat pengalaman Mas Mbak terkait dengan menggunakan machine learning seperti apa. Oke, sampai sejauh ini. Apakah? Dari saya boleh ada pertanyaan Pak Adit? Silakan Bu. Ya. Jadi saya kan sering dengar nih Pak ya, katanya kalau di Jerman itu SMK itu dibangun setelah industri-industri yang menyerap siswa SMK itu dibangun gitu. Jadi yang dibangun adalah industrinya duluan, baru kemudian SMK-nya. Tapi terbalik dengan yang ada di Indonesia nih Pak, katanya kalau di Indonesia itu SMK-nya dulu yang dibangun banyak, tapi industri yang menyerapnya tidak ada gitu. Jadi berbanding terbalik dengan di Jerman. Apakah itu benar kejadiannya di sana seperti itu Pak? Nah yang kedua kemudian lulusan SMK ini anak-anak ini yang akan ikut lomba KKSI ini nantinya apakah bisa masuk ke area perusahaan data science di segala bidang di tingkat internasional seperti mungkin misalnya seperti Pak Anton kemarin sampaikan di USA atau di Jerman gitu. Apakah anak-anak kami dari Indonesia punya kesempatan ke sana, dan kalau memang punya
triknya seperti apa supaya mereka bisa menembus pasar Oke. internasional Oke, gitu. oke, Terima oke, kasih, Pak. oke. Sama-sama, Bu. Jadi, kalau mau menembus pasar internasional, satu itu kalian harus berani beda. Jadi beda itu dalam hal beda yang positif ya. Jadi dan beda itu jadi ketika kita belajar, kita ikut kompetisi ini sebenarnya kesempatan kalian untuk menggali pemahaman kalian, minat kalian di mana ke depannya gitu. Karena kalau kita fokusnya, Pak Anton minggu lalu menjelaskan mungkin, oh ya gaji sebagai data scientist itu besar, segala macam. Itu bisa menjadi apa ya, menjadi motivasi kalian, tapi jangan jadikan motivasi penghasilan gede hanya motivasi tunggal. Karena kalian akan kecewa ketika kalian ditolak, ketika kalian tidak berhasil gaji yang sesuai dibayangkan di awal, itu akan membuat kalian akan down. Tapi jadikanlah kesempatan ketika kalian mencoba kompetisi ini, apakah passion saya itu di data science? Apakah passion saya itu di machine learning? Apakah passion saya itu di data engineering? Apakah data analis? Ini jadikanlah kesempatan itu. Kenapa? Ketika kalian sudah menemukan minat kalian di situ, mau dibawa ke mana juga, kalian ngomong, saya punya pengalaman ini, saya punya portfolio ini. Jadi itu yang penting. Jadi kenapa orang India banyak dicari? Karena mereka satu barrier bahasa mungkin ya. Ini yang paling penting. Barrier bahasa. Barrier bahasa Inggris mungkin bisa dilengkapi sambil diskusi. Forum bahasa Inggris banyak sekali. Kita kalau di Jerman itu sendiri kan kelemahannya Jerman itu kalau membuat anak-anak belajar bahasa asing itu lebih lambat. Kenapa? Karena mereka sederhananya kalau kita nonton film luar dari Jerman itu biasanya semua didubbing dalam bahasa Jerman. Jadi mereka tidak terekspos bahasa asing di luar bahasa Jerman dari kecil. Sedangkan kita kan diekspos ya, baik dari kalau yang lagi suka K-pop atau Korea tuh Korea gitu kan, mereka belajar dengan otodidak belajar Korea seperti apa. Dan kalau bahasa Jerman via kultur dari film kayaknya kurang Indonesia kurang berkembang ya. Tapi kalau bahasa Inggris kan sudah jago. Jadi barrier bahasa yang penting pertama. Yang kedua, saya coba angkat yang tadi barusan, beda. Jadi bedanya tuh ini seperti apa? Saya bisa melakukan ini karena memang passion saya di sini, gitu. Dan beda itu juga yang positif harus berani ketika kita mengemukakan pendapat yang seperti apa berdasarkan data yang kita gunakan. Jadi data yang kita pakai, kita baca di sini supaya kalian bisa speak up. Oke, saya punya pengalaman ini, saya punya pengalaman analisa ini, portofolio saya bisa dilihat di GitHub, monggo silahkan. Sehingga ketika kalian apply, ketika kalian coba ke perusahaan internasional, mereka lihat, oke, kalian nggak jago pandang, kalian punya portofolio yang banyak gabung di kompetisi internasional. Nanti kan di Kegel ini kan juga ada beberapa contohnya. Jadi kalian juga punya mindset terkait dengan bagaimana sih kalau saya mau belajar di tempat yang di luar Indonesia seperti apa. Kadang-kadang kalau saya lihat dari kacamata di luar orang Indonesia, kita itu kecenderungannya ada malu untuk mengungkapkan pendapat karena takut ditolak atau takut diberikan sentimen negatif oleh peer kita. Jadi ada peer pressure yang sebenarnya kalau saya bilang kalau mereka ingin maju secara pribadi yang speak up itu menghambat. Gitu. Jadi nggak enak nanti kalau saya ngomong gini yang lain nanti protes, nanti yang lain nggak setuju. Ntar apa kata orang terdekat saya, apa kata teman saya, apa kata ini. Nah itu sebetulnya kalau kita ingin stand up ke perusahaan kayak ini, itu akhirnya menghambat kita untuk ngomong terus terang. Saya punya masalah di sini nih, gimana saya menghadapinya? Gitu. Karena untuk ngomong sendiri itu mungkin apakah saya pengalaman saya pribadi untuk ngomong itu juga proses gitu untuk menceritakan ini gimana. Nah, bagaimana orang lain perusahaan atau yang itu tahu kalau memang kita tidak bisa mengungkapkan apa yang menjadi pertimbangan kita gitu. Jadi ketakutan kita untuk speak up, ketakutan untuk salah itu sebenarnya yang perlu dikurangi. Jadi itu yang sebenarnya yang sangat menghambat kita. Jadi salah nggak masalah. Yang penting adalah kita belajar kreatif, kita belajar meningkat secara bertahap. Jadi ada prosesnya. Gitu. Jadi orang yang kita lihat, yang dilihat ke depannya proses kita belajar itu seperti apa. Mau cepat, mau lambat, yang penting kita berproses. Itu yang speak up, terus bahasa speak up. Nah nanti tinggal kalian skill setnya seperti apa. Gitu. Nah biasanya skill set ini yang mungkin bayangannya kalau Pak saya harus punya skill set ini segala macam seperti apa. Oh nggak selalu. Jadi tergantung. Kalau memang perusahaannya memang dia ngeliat kita, oke, saya punya startup nih,
saya punya kultur perusahaannya seperti ini. Saya lihat orang ini mungkin skill set bagus, tapi ketika kalian tidak bisa mengkomunikasikan kemampuan kalian, ketika kalian nggak bisa berinteraksi dengan tim, kalian nggak bisa dengan customer, itu akan menjadi nilai minus sendiri. Jadi selain speak up, langkah selanjutnya kita harus belajar juga kapan kita mendengar, kapan kita berbicara. Jadi itu sebenarnya skill set yang sambil berjalan ketika kita magang. Sebenarnya kan kalau magang itu yang paling berharga adalah kita mempelajari kultur perusahaan dari masing-masing perusahaan. Kulturnya itu seperti apa? Apakah nanti mereka modelnya yang flat atau hierarkikal? Kalau hierarkikal kan berarti dia harus ngomongnya lihat melalui atasannya dulu sebelum sampai ke bos atasannya lagi, ada tahapannya panjang. Nah, kalau yang flat itu kan berarti siapa yang bisa ngomong, siapa yang bisa cerita. Nah, jadi itu yang sebenarnya ada beberapa pertimbangan kalau kalian ingin mencoba masuk ke ranah internasional. Itu jadi bisa speak up. Jadi itu yang 3 atau 4 hal tadi yang saya bahas ya. Kalau ini perlu di breakdown sih jadi biar cepat. Oke. Jadi untuk jangan takut, kalian bisa. Jadi dalam hal ini memang pergunakan kompetisi ini untuk kalian cari passion kalian sesuai apa tidak, terus bagaimana cara kalian speak up tapi dalam kondisi yang tetap sopan, jadi tidak perlu meminem atau menyerang pribadi secara berlebihan. Bicara sama data, bicara sama pengalaman kalian sedikit atau banyak pasti ada pengalamannya. Terus ketika perhatikan, didengar dulu. Ketika kalian masuk satu tempat, dengar situasinya dan lihat bagaimana sih. Setelah itu, biasanya kalau memang rezeki kalian di situ ya ada, insya Allah ada jalannya. Dan yang kedua ya Bu, barusan pertanyaan pertama apa ya Bu? Saya lupa Bu. Oh, itu yang ini Pak, di Jerman tuh SMK-nya, SMK, dibangun ya. dulu baru SMK-nya. Nah kalau di Indonesia SMK-nya dulu baru Okay. industrinya. Ya, bedanya mungkin ini ya Bu ya, betul. Jadi di beberapa perusahaan juga mereka memang kerjasama sama sistem belajarnya mungkin beda ya. Kalau di sini mereka menyediakan istilahnya itu tempat magang. Tiap perusahaan itu mereka punya kuota slot yang diharuskan oleh pemerintah Jerman untuk menyediakan tempat magang. Nah, tempat magang itu sendiri biasanya selalu udah ada terkait dengan industri, sekolahnya di mana, dia ini tahu harus magang kemana. Itu selalu ada. Dan kebetulan di tempat saya tinggal itu jumlah perusahaan yang siap menampung tempat magang itu kemarin mereka bilang ada kekurangan sekitar 3.000 4.000 dalam waktu setahun itu. Karena minatnya si siswa itu sudah tidak ke perusahaan yang termasuknya yang itu gitu. Jadi mereka kebingungan nyari siswa magang gitu sebetulnya. Cuman datanya memang kurang lebih sekitar segitu, karena memang biasanya mereka magang sekolah 1 minggu 1 hari di sekolah, 1 minggunya terus 4 hari atau 5 hari di perusahaan. Jadi perusahaan saya juga ada mahasiswa magang, biasanya dia 3 bulan di satu bagian 3 bulan dia ngerjain setiap bagian, dia menguasai, lihat kulturnya seperti apa, terus nanti dia pindah ke bagian yang lain gitu. Jadi selama 3 bulan. Nah, kalau mereka sudah selesai, apakah nanti mereka mau nge-apply di situ karena si perusahaan sudah mengenal performance dari siswa tersebut, ada peluangnya untuk diterima di perusahaan tersebut. Tergantung daripada prospek perusahaan tersebut ya. Gitu. Jadi betul. Gitu. Ya kalau di Indonesia mungkin ya memang situasinya mungkin berbeda ya Bu ya. Jadi perusahaannya karena kita masih bukan nggak bisa disamakan Jerman 100%. Jadi ya nggak yang bisa kita optimalkan di Indonesia ya kita coba sekarang. Jadi kalau memang tidak terserap di perusahaan yang ada, mereka meng-create lapangan kerja baru sendiri jadi wira swasta kalau di mana di sana. Jadi kalau di Jerman saya jadi wira swasta itu karena negaranya sudah maju, prosesnya banyak, aturannya banyak, dan tidak semudah ketika kita di Indonesia kalau menjadi wira swasta. Jadi lagi bukan lapangan pekerjaan itu tidak semudah, jadi harus ada banyak pertimbangannya. Jadi kalau kasarnya itu ibaratnya kalau di Indonesia kita mau buka jadi wira swasta, mau buka warung pinggir jalan, warung keliling itu
izinnya kemana cenderung lebih mudah dibandingkan di Jerman. Kalau kita pengen buka restoran, misalnya kita harus izin ke Departemen Kesehatan, apakah restoran layak, kita harus izin lagi ke beberapa departemen yang lain untuk terkait dengan izin tersebut. Jadi itu yang sebetulnya plus minus ya Bu ya, plus minusnya di situ. Jadi kita mungkin tidak banyak perusahaan yang bisa nampung kalian di Indonesia, tapi jadikanlah itu satu sisi positif di mana kalian punya peluang untuk berkontribusi kepada pada komunitas kalian dengan membuka peluang pekerjaan. Jadi kalau kalian bisa ke luar negeri untuk melihat perjalanan itu akan bagus. Tapi kalau kalian tidak punya kesempatan itu, tidak untuk kalian untuk bisa memberikan kontribusi kepada lingkungan sekitar. Karena pada akhirnya tujuan hidup kan di situ. Tujuan hidup masing-masing adalah bagaimana kita bisa memberikan kontribusi besar atau kecil kepada lingkungan yang ada yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari seperti apa. Ini Bu ya. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Adit. Silakan dilanjut Pak. Oke, nggak ada pertanyaan lagi dari peserta? Oke, kita lanjut kalau gitu. Kegel competition. Ini saya ini aja di ya. Kegel competition. Jadi ada beberapa competition itu dua. Jadi ada yang aktif sama yang asli competition ya. Jadi competition itu kita masuk ke mana? Ke kegel.com. Jadi kalau kita lihat kegel.com bisa coba websitenya. Jadi saya coba. Nah, sebenarnya Kegel itu sendiri itu sejenis online biasanya. Jadi kegel.com. Nah, jadi kita bisa lihat di Kegel itu biasanya nanti kalian sign up daftar, nanti ada beberapa kompetisi yang ada. Jadi kompetisi yang kalian ikut kompetisi ini tujuannya apa? Sebenarnya ini adalah salah satu cara bagaimana kita mempersingkat waktu pembelajaran kalian ketika kalian mempelajari machine learning. Mempersingkat dengan cara seperti apa? Kita belajar dari kode solusi yang sudah digunakan oleh masing peserta yang lain. Jadi kalau kita lihat di jadi kalau kita bicara itu sebenarnya Kegel itu sendiri, saya salah. Share screen aja deh. Jadi sebenarnya langkahnya adalah sign up dulu. Jadi kalian masuk ke Kegel seperti apa, terus pilih kompetisi yang kalian ikuti. Kita lihat evaluasinya seperti apa sih. Terus kode ya disclosing forumnya seperti apa yang ada copy ya kita submit spek kita terus kita find. Jadi inti yang pertama kalian sign up dulu ke sini. Kegel.com, terus kalian lihat dari aplikasi apa aja yang kompetisi apa aja yang bisa kalian ikuti di sini. Gitu. Misalnya ini, nah ini biasanya ini yang paling disarankan ketika baru belajar Kegel. Gitu. Jadi di sini kalian bisa masuk. Nah, Kegel ini sendiri sebetulnya itu tidak, karena kan barusan Bu Kuri menyampaikan juga bahwa yang ikut ini beragam semuanya. Nah, saya sarankan semua yang hadir pada pertemuan kali ini, kalian bikin akun di sini, langsung coba. Nggak jadi masalah. Gitu. Nah, saya barusan kasih link juga di slide saya. Di sini ada. Jadi untuk baru belajar machine learning itu seperti apa sih kita pakainya. Ada linknya sendiri. Linknya ada tutorialnya juga bisa kita lihat. Jadi baik yang sudah punya background pemrograman atau belum bisa langsung coba di sini. Nah, kenapa saya menggunakan Kegel? Karena di sini yang paling penting saya bilang ketika kita bicara evaluasi apa sih kita lihat. Dari tiap ini kita bisa lihat. Jadi kalau dari kasusnya Titanic ini sendiri kita belajar machine learning dari kondisi pada waktu kapal Titanic tenggelam. Jadi kita prediksi apakah
seorang penumpang hidup apa tidak dari beberapa ini yang ada gitu, parameter yang ada nilainya seperti apa. Jadi contohnya bisa kalian coba untuk kasih tahu seperti apa. Nah, dari sini ada tingkatnya, survivalnya seperti apa, terus nanti ada penjelasan seperti apa, bisa dicoba. Nanti yang penting setelah kalian baca di overview dan datanya, jadi kalau overview yang penting itu evaluasi. Jadi apa sih sebenarnya yang diharapkan dari model machine learning yang kalian buat. Jadi kita gimana saya kalau bikin tim gitu. Lagi kan nanti yang ikut ada sekitar 4 atau 5 tim. Nah, sebelum kalian dari 89 ya, Bapak 88 yang ada di KKSI. Iya, Pak. 88. Ya, 88. Nah, itu masing-masing bikin akun di Kaggle, jadi nggak harus tim leadernya, masing-masing coba. Gitu. Ini yang penting. Kenapa? Supaya kalian masuk paham machine learning itu seperti apa sebenarnya. Jadi ya, kodenya seperti ini. Nanti kita lihat. Oke. Nah, kodenya ini sendiri adalah submit orang-orang yang sudah coba submit. Sebelumnya seperti apa? Gitu. Kalau kita mau lihat, misalkan kita pengen belajar seorang. Nah, ini misalkan kita pilih siapa sih yang paling. Jadi nanti ketika kita submit kode yang kita buat, nanti orang-orang bisa komen, bisa like, ibaratnya jadi vote. Jadi ini paling bermanfaat gitu. Jadi dijelaskan sama dia. Ini tutorialnya. Jadi di Kaggle sendiri juga kita menggunakan tutorial ada. Jadi nanti mungkin untuk detail Kaggle-nya kita siapkan untuk pertemuan berikutnya juga. Jadi nanti tinggal dilihat dari feedback-nya. Saya belum forumnya, tapi dari beberapa yang bertanya, nanti saya coba tanya lagi di akhir ini fokusnya kalian di mana gitu. Nanti submit. Jadi yang penting itu adalah submit. Jadi ketika kalian sudah coba download, ketika kalian menggunakan Python, nanti ketika di sini ada juga notebook-nya untuk edit. Di copy and edit. Nah, ini kita bisa pakai untuk kita ulik kodenya seperti apa. Tes nama training seperti apa, tes datanya, training datanya seperti apa, bisa biasanya kan. Nah, ini saya belum masuk ke sininya. Ini bisa sejam sendiri untuk membahas ininya. Jadi karena jadwalnya jam 10 ya. Jadi ini yang kita kasih garis gambaran dulu. Gimana sih kalau kita pakai coding seperti apa gitu. Jadi tolong kalau kalian memang di satu grup itu ada yang jago coding, jangan bergantung sama 1 atau 2 orang ini aja. Jadi kalian juga harus coba sendiri. Kenapa? Supaya kalian tahu passion saya di sini atau bukan sih. Gitu. Di machine learning apakah bukan. Gitu. Semakin kalian tahu, semakin kalian lebih awal mencoba, semakin cepat kalian bisa tentukan, bukan di sini. Kalian bisa cari passionnya kalian di mana. Gitu. Oke, nah nanti submit, terus pattern-nya seperti apa. Nah, model nanti kalau seperti ini. Jadi visualisasikan hasilnya seperti apa. Ini kan sebenarnya machine learning itu sebenarnya kita membuat prediksi. Apakah bertahan hidup atau tidak. Misalnya dari decision tree ini apabila dia perempuan apa laki-laki nih. Kalau perempuan, kalau lihat dari cerita ini, biasanya pada waktu kapal yang haram, yang didahulukan untuk selamat itu adalah para ibu atau para wanita. Nah, ini ada parameter lain lagi, apakah survive atau tidak survive gitu. Ini banyak decision tree-nya seperti apa, jadi untuk melihat memprediksi seperti apa. Kalian mungkin sudah banyak belajar coding tentang Python ya, jadi ini juga nggak pakai yang
terlalu kompleks idenya, fungsi-fungsinya. Jadi kalau fungsinya yang kompleks kan biasanya dia ada if statement semua segala macam. Yang di awal ini intinya lebih kepada support modelnya seperti apa, terus dari library-nya apa yang dipakai, nah, terus kita lihat untuk classifier-nya lebih seperti apa itu, prediksi hasilnya apa yang keluar. Jadi nanti intinya kalau dari Python fokusnya untuk machine learning, fokusnya itu nanti bagaimana kita membuat model dan prediksinya seperti apa. Nanti biasanya library-nya sudah ada semua. Baik ini kan dari library-nya sklearn gitu. Jadi nanti yang kalian perlu pelajari Python lebih detail lagi terkait dengan machine learning, bagaimana kita importnya, nanti virtual environment kalau dibutuhkan, terus baru nanti kita mainin di ininya, di datasetnya, dataset yang kita pakai, apa kita rubah apa tidak, atau sesuaikan apa tidak. Lebih seperti itu, jadi kalian bisa save sama sharing, nanti kalian bisa submit dari ininya gitu. Submit, nanti kalian lihat posisi kalian di mana. Jadi untuk yang terkait dengan Kaggle, introduction sedikit tentang Kaggle kurang lebih seperti ini. Kita lihat lagi kalau ini solusi yang satu ya, kita lihat solusi yang lain. Berikutnya tadi kita sorting dari yang paling banyak di komentar, paling banyak ini. Oke, ini stage-nya yang tahu 3 tahun yang lalu, dia menjelaskan secara detail. Gitu. Dan bisa belajar gimana kita ambil datanya. Nah biasanya kayak gini kita belajar di sini. Nah, bagaimana kita menjelaskan data tersebut? Mana fitur yang kita gunakan, apa yang tersedia di dataset yang kita pakai. Ya, use-nya ada fiturnya ini semua misalnya. ID-nya, apakah mereka selamat, kelasnya apakah kelas 1 atau kelas di bawahnya, nama, seks, dan tiket fee dan semua segala macam. Mana yang terus kalian bagikan lagi, masuk lebih detail, mana yang kategorikal, mana yang numerical. Trainingnya seperti apa. Nah, ini amat detail. Jadi ketika kalian masuk ke Kaggle, yang saya harapkan masing-masing dicoba, masing-masing dari tiap tim juga nanti akan mencoba beberapa project. Dan kalau kita lihat di awal barusan, saya bilang di presentasi saya itu ada 2 jenis kompetisi yang ada di Kaggle. Jadi ada yang active competition, jadi yang masih running, kompetisinya masih bisa kita submit, atau yang sudah archive itu biasanya udah terlalu lewat. Gitu. Intinya dari kalian ikut Kaggle Practice ini mempersingkat waktu setahun jadi seminggu, 2 minggu, 3 bulan, atau 6 bulan, tergantung daripada apa yang kalian waktu yang kalian luangkan untuk belajar terkait dengan machine learning. Jadi learn by mistake, learn from the best. Jadi dari masing-masing ininya, masing-masing orang-orang yang sudah submit, misalnya kalian copy datanya, copy ininya, copy edit, nah kalian edit sendiri, kalian ubah sendiri. Solusi yang sudah ada di masing-masing oleh masing-masing peserta gitu. Jadi ini saya hanya memberikan tempat kalian untuk menggali lebih dalam sejauh mana kalian ingin menggali, menambahkan skill set kalian tergantung dari waktu luang yang kalian gunakan untuk belajar di pikiran seperti apa. Itu terus Kaggle itu Kuda discussion juga ada, jadi menjelaskan apa sih, menjelaskan apa. Nah misalnya kalian bisa lihat, jadi intinya di Kaggle ini kalian bisa belajar machine learning secara otodidak. Jadi kalau saya nggak Pak Adit, saya nggak bisa matematikanya untuk prediction seperti apa, nggak masalah, kalian bisa lihat langsung ketika mereka menjelaskan di sini. Jadi benar menjelaskan detail. Kenapa? Intinya adalah ini juga showcase buat mereka, apakah mereka belum memahami masalah yang mereka angkat, yang saya bahas juga barusan, apakah mereka bisa mengkomunikasikan kenapa mereka pakai solusi ini bukan solusi yang lain. Nah itu kalian belajar di sini gitu. Ketika kalian submit code-nya dan sharing bagaimana sih kalian submit. Dan ketika kalian ada pertanyaan, kalian bisa berdiskusi di Kaggle-nya sendiri, di discussion gitu. Nanti kalian bisa lihat leaderboard-nya seperti apa. Nah, jangan takut salah, kalian bisa submit entry-nya beberapa kali, itu sudah dicoba juga sama Ino dan Razia.
Nanti kalau memang bingung ataupun apa, bisa dikomunikasikan dengan pengalaman mereka, gitu, gimana mereka di mencoba di kompetisi Kegel sebelumnya. Gitu. Oke, sampai sejauh ini apakah ada pertanyaan terkait dengan Kegel itu sendiri? Bisa langsung di chat ya kalau ada pertanyaan. Kalau misalnya nggak bisa share mic atau nggak bisa langsung speak up, langsung di pertanyaannya aja, di chatnya juga. Ada sebentar, Kegel yang masih running itu saya sambil cek sambil nunggu pertanyaan. Pertanyaan competition itu misalnya kalau yang masih running itu kita lihat timeline-nya mereka, kapan kita harus submit akhir deadline-nya misalnya. Entry deadline 6 Desember, ini kalian bisa masuk ke kompetisi ini. Jadi nanti satu kompetisi yang bisa kalian pakai. Bisa digunakan nanti oleh tim dari KKSI untuk melihat mengevaluasi progres kalian ketika mengikuti KKSI ini seperti apa. Gitu. Biasanya motivasi tambahannya nanti kalau misalnya menang dari kontributornya, biasanya dapat hadiah uang. Biasanya Kegel ini dipakai untuk merekrut data scientist juga ada. Kalau mereka coba biasanya ada, oke, saya untuk merekrut data scientist misalnya. Itu research misalnya. Jadi masih tidak ada terkait dengan retrieval approach project seperti apa. Ini masih running ya. Sampai 2 minggu lagi kalau mau coba. Vision ya, fokusnya. Nah ini precision-nya seperti apa, ketika kita lihat gambar itu apakah dia bisa ketika kita lihat foto dari satu lokasi, Google itu kan sebenarnya dari Google Image atau Google Maps itu mereka melihat apakah taman, pohon atau bangunan yang ada di situ apakah sudah terjadi atau enggak. Presinya sama nggak sih gambarnya dengan yang ada di dataset yang mereka punya. Oke, sampai sejauh ini apakah ada pertanyaan? Kalau itu mungkin Ino atau Fazia masih ada? Bisa sharing pengalaman mereka. Iya, Pak. Silakan sharing pengalamannya bagaimana ikut kompetisi Kegel Yang Kegel ya, Pak? Iya, silakan. Gimana ya? Yang pasti susah sekali sih, Pak. Tapi ya itu beruntungnya bisa lihat kode milik orang lain, jadi bisa sambil belajar. Jadi ya seperti yang dikatakan Pak Adit, kalau ingin belajar seperti maksudnya 1 bulan atau 3 bulan daripada 1 tahun, belajar lewat Kegel memang. Jadi di situ kalian bisa melihat kode-kode milik orang lain dan solusi dari orang lain, dan kalian bisa ikut belajar dan coba-cobalah kode orang lain itu, mungkin coba di fine tuning atau seperti apa. Kira-kira begitu sih, Pak. Mungkin Kak Ino istilahnya fine tuning, teman-teman yang lain juga mungkin belum paham nih. Mungkin dijelaskan ya. Iya, fine tuning ya itu maksudnya kalau saya sendiri sih artinya model yang itu dicoba diperbaiki lagi seperti itu, kira-kira akurasinya ditambah. Mungkin kalau Pak Adit mungkin punya pengertian yang lebih baik lagi, mungkin silahkan. Kalau saya juga sepemahaman saya sendiri soalnya. Oke, nggak masalah Jadi sebetulnya kan sekali lagi kenapa saya coba lempar juga ke teman-teman yang sudah pernah nyoba supaya biar bisa menjelaskan dengan bahasa yang sederhana. Karena kalau bahasa saya terlalu tinggi, takutnya malah makin bingung. Tapi memang betul, fine tuning ketika kita sudah bikin modelnya, kan kalau kita lihat di di leaderboard ya. Jadi kalau di Kegel itu sendiri itu ada yang namanya leaderboard. Jadi kita ingin mengetahui sejauh mana sih model yang kita buat itu menjawab daripada evaluasi yang ada
diminta di target kita, misalnya ini contohnya. Gitu. Nah, misalnya posisi skor kita tuh di mana sebetulnya kita lihat di sini. Karena kalau dari pada waktu kita pertama kali submit biasanya sih antara di bawah. Paling kalau kita ngopi kode orang ya. Kalau kita ngopi kode orang berarti kan otomatis ya nggak jauh-jauh dari yang mereka buat gitu. Nah kalau fine tuning itu tujuan utamanya sebenarnya hanya untuk meningkatkan ini skor yang digunakan di sini. Supaya kita secara dashboard kita naik gitu. Fine tuningnya bisa macam-macam. Kita bisa pilih dataset yang beda dan bisa menyesuaikan training sama datasetnya seperti apa. Atau mungkin pakai algoritma yang beda ya No ya waktu itu. Kan kalian coba. Iya, saya sampai ganti algoritma dan ya hasilnya sesuai sih, maksudnya naik drastis ya. Naik drastis ya? Oh, ya. Iya, naik drastis. Ya, jadi ya kalau kalian misalnya pakai suatu algoritma hasilnya masih kurang bagus, coba di kode milik orang lain itu kan ada yang punya akurasi lebih baik. Jadi kan ada yang titik 3 itu, segitiga. Nah, dipencet yang kalian cari yang yang skornya paling tinggi lah, kira-kira seperti itu. Public skornya paling tinggi. Dilihat itu pakai model apa. Ya, di sini ya berarti ya, kita lihat di code-nya. Ya, di sini ya, atasnya ya. Ya. Cari yang best score. Nah. Iya. Ya, nanti di situ dilihat orangnya pakai algoritma apa, terus kalian cari-cari Google lah fine tuningnya seperti apa, kira-kira seperti itu. Atau mungkin lihat sebanyak mungkin kode milik orang juga boleh sebetulnya. Tapi ya kira-kira gitu. Jadi copy dulu kode orang, nanti kalian lihat, oh ya pahami lo gimana, nanti kalian diskusi seperti apa sih kodenya, bisa nggak kita ini lagi, apakah kita harus pakai algoritma yang lain, atau cukup kita sesuaikan datasetnya gitu kan, masing-masing bisa dicoba masing-masing. Jadi sebenarnya intinya adalah iterasinya belajar terus, fine tuning terus, kita lihat apakah bisa lebih baik daripada skor yang mereka submit gitu. Oh ya, sama kalau bisa mungkin pakai data eksternal kalau kompetisinya yang mengizinkan. Karena biasanya yang juara 1 pakai data eksternal sih. Entah kenapa. Oke, jadi mereka pakai data tambahan supaya untuk ininya ya model lebih pas kayaknya ya. Antara dua sih, kemarin ada yang bilang juga untuk yang data internal yang mereka submit itu biasanya data dummy, jadi bukan data yang ininya gitu. Jadi kalau modelnya pakai data yang terbatas ya untuk bikin model pakai data yang ini dia nggak bisa komparasi kali ya, mungkin dari situ. Oke. Ini contohnya yang kalau misalnya kalian belajar ini lebih deep, ini kayak bisa langsung dilihat best score atau yang paling banyak vote. Kalau misalnya pengen lihat mana yang yang paling banyak berkontribusi misalnya gitu, jelas aja. Silakan, jadi bisa di copy and edit gitu dari masing-masing bisa diubah. Tapi jangan cepat belajarnya karena nggak tergantung sama kita ya No ya, jadi nggak tergantung sama pertemuan mingguan, tapi tergantung dari kalian, tergantung dari masing-masing peserta, waktu luangnya kapan, mau nyoba berapa lama, silahkan gitu. Iya. Ya, soalnya langsung nyebur aja lah di Kaggle itu. Langsung nyebur ikut kompetisi yang coba-coba ikut kompetisi. Ya, seperti itu. Iya. Langsung praktek aja, tidak perlu baca teori di Google. Iya, karena kalau baca teori lama. Jadi kalau kita baca teori itu setahun, kalau praktek, kan intinya ketika kalian praktek, oke, saya tahu ini. Nanti kalau udah coba praktek, nanti baru saya tanya yang awal barusan. Buat apa sih pakai yang ini gitu? Buat apa kayak ini? Apa? Yep. Masih ada yang mau menambahkan? Faiza mungkin menambahkan? Atau nggak ada Faizanya? Ya, hari ini saya, Pak. Oh, Ino ya hari ini. Oke. Iya, hari ini saya. Tadi ada Rio juga kalau nggak salah ya, Ino. Rio untuk yang kalau sesuai jadwal yang animation explainer sih, Bu. Sebentar, sini hadir ada ya? Tadi sih Rio. Rio enggak. Tidak hadir sepertinya, Bu. Baiklah, apakah ada pertanyaan apapun silahkan. Mungkin pertanyaan tentang di industri seperti apa, atau industri data science seperti apa, silahkan tanyakan Pak Adit. Terus juga Pak Adit kan jam terbangnya juga tinggi. Kalau mau tanya silahkan.
Oke, nah yang semangat Bapak dan Ibu guru mungkin ada dari perwakilan masing-masing sekolah atau dari ketua tim atau dari peserta silakan. Mumpung ada narasumber yang luar biasa nih sama Kak Ino juga silakan. Atau kalau sudah berhasil masuk di Kegel menempati urutan yang atas itu nanti ada rewardnya berupa apa tuh biasanya Kak Ino? Uang sih, Bu. Kalau tidak uang katanya Pak Adi juga bisa direkrut nanti. Tapi rata-rata sih uang. Antara mungkin $1.000 atau $2.000. Kalau yang saya pas itu sampai berapa? $5.000 kalau juara satu ya kalau tidak salah. Iya, Atau waktu itu 20.000 sampai saya lupa. sekitar segitu masalah. Ya, pokoknya banyak lah. Kalau dari tim Ino sendiri kemarin dapat hadiah berapa ya? Saya tidak dapat, Bu. Cuman Belum juara ya? 1 sampai 7 yang dapat. Yang Oh, oke. jadi saya juara penggembira aja sih, Bu. Di sana. Tapi Rame-rame. yang perlu digarisbawahi adalah Ino dan tim itu belajar secara otodidak, Bu. Jadi mereka kalau dilihat dari progres yang mereka pelajari itu dari peringkat awal berapa ya? Saya Sampai awal submit 800-an kalau tidak salah, Pak. Awal 100 submit terus 800. sampai terakhir waktu revisi yang ketiga ya kalau nggak salah ya. Nah, itu yang 4, ketiga Pak. kan? Keempat ya? 4, Oke. 4. Empat itu udah sampai di 100-an ya kalau nggak salah ya? 137. Iya. Nah, itu jadi ini sebenarnya penting, Bu. Jadi biar kita ngetes kemampuan dari masing-masing kita, posisi di mana sih, gitu. Karena yang ikut lomba itu kan kemarin sampai sekitar hampir 1.800 ya kalau nggak salah timnya itu. Nah, kita bersaing dengan internasional. Karena ini yang diminta Pak Gatot juga, supaya kita nggak jago kandang, kita lihat skill set kita di mana, kita masuk ke Kegel, kita coba submit, kita ada di mana. Jadi buat evaluasi kemampuan kita seperti apa. Mungkin Jadi bisa ya. juga ya Pak, mohon maaf, dari Kak Ino atau dari timnya SMKN 7 Semarang bisa membantu peserta untuk mengajarkan dari awal rentetan urutan-urutannya gimana cara login Kaggle, kemudian cara lihat kompetisi, cara submit kompetisi gitu. Jadi ada runtutannya supaya mereka lebih ada gambaran gitu step-stepnya. Oke, iya, silakan. Jadi kemarin sih ada ininya ya, ada buku ya. Nanti mungkin saya coba kompilasi lagi sama Ino dan tim SMK 7 juga, biar tahu belajar seperti apa. Itu bukunya di e-book kemarin ada ya, e-booknya. Itu ada pertanyaan juga Pak Adit dari Nandana Bakti dari SMK 1 Jakarta ya, Budut ya. Jadi step-step belajar mandiri di Kaggle itu bagaimana? Apa yang harus dipelajari dan dilakukan ketika di Kaggle? Jadi mungkin sama dengan pertanyaan saya. Oke, baik. Jadi kalau kita masuk ke Kaggle, sebenarnya pertama kali itu yang paling penting login sama submit daftar dulu aja di sini. Nah, kalau daftar itu biasanya akan langsung masuk ke yang namanya home. Pada waktu kita daftar, biasanya sama mereka dikasih tahu, oke, kamu baru masuk Kaggle ya? Ada beberapa, kita lihat kan sebelah kiri ini ada home, competition, sama course. Nah, biasanya kalau kita baru masuk itu, kita bisa lihat kursnya apa saja. Contohnya misalnya, Kaggle sendiri mereka ada yang namanya Introduction to Machine Learning. Kita bisa masuk, nah ini ada beberapa model yang kita bisa kerjakan di sini. Ini kita bisa belajar secara mandiri. Jadi kalau memang kita baru masuk Kaggle, course dulu biasanya diklik. Course untuk pemahaman awal seperti apa, machine learning seperti apa. Nah, misalnya ini nanti ada intermediate seperti apa, kalian bisa coba. Nah, intinya dia pasti penjelasan, oke, kalau saya belajar intermediate, apa sih yang perlu dipersiapkan? Dan langsung ada trainingnya. Jadi misalnya nyoba masing-masing langsung. Nah, ini dikasih permasalahannya apa, kalian bisa langsung coba. Untuk closing price-nya, model seperti apa, setupnya, nah ini di run satu persatu biasanya. Jadi kalau sudah pernah belajar Python, pakai notebook-nya Python, kurang lebih seperti ini. Jadi starting dulu sessionnya untuk coba implementasi Kaggle seperti apa. Nah, terus sampai kepada beberapa evaluasi. Nah, ini diberikan per satu persatu. Nanti mungkin lebih detailnya coba Ino yang
jabarkan biar gantian TikToknya. Oke, kurang lebih itu jadi diskursnya dulu, nanti baru setelah kita paham beberapa tentang machine learning sendiri seperti apa, baru kita nanti masuk competition. Competition apa yang biasanya di awal ya ada itu. Kalau dilihat dari awal biasanya mereka belajar pakai tentang teknik machine learning. Nah nanti di course itu sendiri mereka juga menjelaskan apa itu data, apa itu evaluasi, apa itu kode yang disubmit oleh peserta yang lain. Karena kita bisa cepat yang disampaikan oleh Gina barusan adalah kita belajar dari kode orang lain. Jadi kita copy paste. Jadi copy paste kita submit, copy, submit, terus kita ubah, sesuaikan. Kita ubah lagi, sesuaikan. Kita ubah lagi, sesuaikan. Intinya di Kaggle kurang lebih seperti itu iterasi. Jadi kalau memang belum ada basicnya terkait dengan machine learning seperti apa, bisa coba dulu juga. Hands on bisa kan langsung coba di masing-masing seperti apa. Dan ini juga ada ini digunakan, dijabarkan untuk mempermudah teman-teman yang belum ada background terkait dengan machine learning seperti apa. Jadi dari saya gitu mungkin ada dari ini ada tambahan gitu. Kalau dari saya sih mungkin kalau untuk basic ya, ya itu mungkin melihat kode orang tapi yang simple seperti itu. Tentunya saya pernah lihat di Google, jadi saya awalnya lihat kode di Google gitu, tinggal ganti kayak sudah ada formatnya, tinggal ganti scalarnya, modelnya apa, kira-kira seperti itu. Jadi lihat kodenya orang, terus kalian kan ada itu kayak yang namanya data preprocessing, jadi terus dipisahkan, terus XY independent nano dan lain-lain. Gimana ya jelaskannya ya? Ya seperti itu. Kalau basicnya mungkin apa mungkin kapan-kapan. Basicnya mungkin kalau misalnya ini kita buat untuk tahun minggu depan, jadi kita bahas lebih detail lagi untuk apa Kaggle-nya sendiri sama basicnya untuk apa ya machine learning ya, jadi biar mereka juga ada gambaran gitu. Tapi intinya kalau kalian sudah masuk Kaggle ini gitu. Ya kalau saran saya ya gimana? Ya mungkin apa namanya, sekedar tahu apa algoritma yang biasanya dipakai apa, seperti regression itu apa aja, classification apa aja, mungkin seperti itu sih kalau saya. Misalnya tinggal mungkin bisa dibilang baca modul scalar sih Pak. Iya. Ya nggak apa-apa. Jadi biasanya kalau kan kita lihat dari mana algoritma kita pakai itu kan. Jadi untuk apa? Untuk sekedar pengetahuan aja lah, ada apa aja. Terus nanti kan kalau kalian untuk menentukan akurasinya yang paling banyak kan kalian tinggal apa namanya ganti-ganti algoritmanya itu, kira-kira seperti itu. Maaf, sudah ada yang raise hand dari Pak Faizal Riza, mungkin silakan. Pak. Izin mungkin sedikit ini kan kalau saya kan hal yang baru belajar mengenai data machine learning. Jadi izin yang kira-kira saya pahami itu mohon diluruskan kalau salah gitu tentang machine learning. Sebelumnya perkenalkan saya Faisal, pembimbing dari SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta, Pak. Saya menangkapnya kalau di Kaggle ini anggaplah dataset itu sebuah makanan. Kemudian prediksi itu sebuah resep gitu ya. Jadi kita mengkombinasikan semua bahan di kulkas di rumah kita agar rasanya mirip seperti itu gitu kali ya Pak ya. Nah, dengan mengubah-ubah resep, jika resep itu algoritma, maka dengan mengubah-ubah resep itu maka kita akan lebih tepat mendekati makanan yang kita cicipi tadi gitu. Kira-kira kalau analoginya seperti itu salah nggak sih Pak? Analoginya makanan ya. Jadi kalau misalnya sebenarnya kalau mirip sih bisa dibilang kalau memang terkait dengan machine learning itu sendiri. Jadi ketika kita intinya kan semakin baik kita bisa melakukan prediksi, semakin mendekati presisi kita mendekati bahwa kita bisa tahu apa sih yang dibutuhkan sama kita ke depannya. Itu semakin bagus. Jadi feedbacknya itu kalau terkait dengan makanan barusan, algoritma sendiri itu sebenarnya
resep gitu mirip ya. resep. Jadi resep untuk mendekati dari apa sih yang ingin kalian capai gitu kan sebenarnya. Jadi mungkin fine oke. tuning itu tinggal dari fitur-fiturnya kita naikkan, turunkan gitu kali ya Pak ya. Betul. Kurang Jadi- garam, kurang cabai gitu kita tambah biar lebih Betul. mirip dengan makanan yang tadi kita cicipi gitu ya. Betul. Jadi ketika kita punya bayangan seperti apa, kita fine tuning itu seperti itu. Jadi, masih kurang ini. Ya, analoginya masuk kalau dipakai analogi seperti itu karena mungkin lebih mudah untuk menjelaskan ke yang lain juga gitu. Berarti Ya. mungkin untuk siswa nyari dataset itu yang menarik aja dulu gitu ya Pak ya. Mungkin tentang Ya. prediksi penjualan gitu atau cara membedakan macam-macam bunga gitu. Betul. Nanti Jadi- baru dicari apa saja yang sudah dilakukan orang untuk menebak prediksi itu gitu ya Pak ya mungkin. Ya, jadi untuk siswa yang kira-kira mereka bisa yang dekat sama mereka yang sehari-hari apa gitu. Jadi bisa coba. Siap Pak. Terima kasih pencerahannya Pak. Ya, terima kasih juga analoginya barusan menarik. Jadi mudah untuk menjelaskan. Semangat Pak Faisal. Terima kasih Bu Kuri. Ada 2 pertanyaan lagi Pak Adit, mungkin sebelum kita akhiri ya. Iya. Ada dari Iya. Pak Abu Ubaida, mohon izin bertanya Pak. Boleh Oke. sharing roadmap belajar machine learning untuk yang masih awam seperti saya katanya. Terus kemudian dari Natasha dari tim Code Ego ya, kalau linear regression itu untuk apa ya? Dan biasanya dipakai di mana? Silakan Pak. Kalau sharing roadmap machine learning itu yang awam itu tergantung sih Pak awamnya seperti apa. Tapi saya coba sharing ini ya. Saya barusan slide saya juga nanti ke Bu Puri. Jadi bisa langsung ini. Jadi kalau yang karena masih awam ini, saya kurang paham Pak Abu, apakah Pak Abu punya background di matematika, punya background di programming, ataupun tidak ada background sama sekali di sana. Gitu. Kalau tidak ada background matematika programming, berarti kan pertanyaannya adalah kenapa sih harus saya pakai machine learning gitu? Kenapa saya harus belajar? Misalnya kenapa saya harus mengajarkan kalau saya pakai machine learning? Jadi saya coba sharing roadmap yang saya barusan tampilkan di presentasi itu kan sebenarnya dari yang dari India itu. Ya, Pak? Iya, dari India. Sama di Gunadarma juga ada roadmapnya seperti apa. Nah, ini biasanya background-nya memang udah harus bisa matematika atau programming. Tapi memang tugas saya di sini adalah untuk membreakdown lagi, dibantu juga oleh tadi Pak Faiza, jadi bagaimana kita menggunakan analogi machine learning. Jadi intinya, sebenarnya machine learning ini membantu kita untuk memprediksi, supaya kita bisa menentukan apa sih keuntungan kita, bagaimana cara kita meningkatkan penjualan. Bagaimana sih caranya kita memprediksi, misalnya perkiraan cuaca ke depan seperti apa, 3-4 hari. Gimana sih apa yang contohnya paling sederhana kalau semua pada buka YouTube, kita bicara YouTube algoritma itu juga bagian dari machine learning atau AI-nya gitu. Jadi sejauh mana sering rekomendasi yang muncul itu di timeline kita buka YouTube, itu salah satu contohnya. Tapi roadmap-nya seperti apa kembali lagi. Jadi nanti mungkin coba saya atau disurvei kali ya Bu ya, dari background-nya dari mana aja. Jadi sehingga untuk pertemuan berikutnya bisa dibuat analogi yang lebih mencakup, lebih general, mencakup semuanya gitu. Baik. Sebelum kita masuk ke kegiatannya. Maaf Pak, saya boleh sedikit jawab? Silakan. Kalau misalnya Anda ingin langsung mencebur, maksudnya langsung praktek, mungkin belajar tentang data preprocessing itu apa dulu. Jadi misalkan kayak encoding itu apa aja. Misalkan ada hot encoder, label encoder atau apa. Nah, belajar yang dari data preprocessing dulu itu. Terus nanti kan ada membagi X dan Y, terus nanti pakai model seperti apa. Mungkin untuk awal-awal seperti itu sih Pak, kalau ingin belajar. Jadi seperti yang di Google Colab tadi, bagaimana mengimpor datasetnya itu gimana. Habis diimpor, habis itu kan ada data preprocessing. Jadi mungkin ngecek dulu yang nul itu apa. Jadi mungkin boleh di Kaggle sebetulnya banyak sih kayak ngecek nul. Maksudnya cari yang intinya data preprocessing itu seperti apa gitu maksudnya. Kira-kira seperti itu. Jadi kan nanti akan ada hot encoder terus ngecek apakah ada nul, apakah ada data yang tidak sesuai dan lain-lain. Nah setelah itu belajar tentang
yang namanya scalar. Jadi pakai algoritma apa dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya mungkin visualisasi data. Kalau visualisasi data tinggal ada banyak sih di Kaggle, bisa di-kopas langsung sesuai kebutuhan kalau yang visualisasi data. Tapi kalau ingin langsung nyebur, kira-kira seperti itulah. Anda bisa mencari tentang yang namanya data preprocessing itu seperti apa. Jadi kodenya seperti apa. Jadi apa hot encoder itu seperti apa, label encoder seperti apa, terus dibagi ke X dan apa namanya independent variable dan apa namanya dependent variable, kira-kira seperti itu. Jadi X dan Y, terus dibagi X test Y test, terus apa berapa persen yang tesnya, berapa persen yang anunya, kira-kira seperti itu kalau ingin langsung mencebur. Sebenarnya ya itu apa namanya ada kode yang untuk dipelajari. Mungkin saya pernah bilang mau ngasih kode contohnya ya, mungkin nanti saya share, waktu itu saya mungkin lupaan. Jadi bisa dilihat nanti data preprocessing itu apa seperti apa aja gitu, kira-kira mungkin seperti itu. Terima kasih Kak Ino. Mungkin Kak Ino nanti bisa ada sesi tambahan ya dengan para siswa peserta yang mau join, tapi sebaiknya infokan dulu ke saya supaya saya bisa siapkan Iya. room Zoom-nya Kak Ino dan bisa direkam dan mereka bisa nonton itu berulang-ulang seperti itu. Iya. Jadi Maaf Bu, tapi kalau hari ini mungkin tidak bukan bisa. sekarang, bukan sekarang. Nah, Iya. Mungkin Kamis saya baru bisa mungkin. ya, terima kasih Kak Ino sebelumnya. Baik Bu. Ya. Silakan Ya Kak. kira-kira seperti itu. Pertanyaan terakhir mungkin Ino bisa menjawab, no? Yang terakhir. Linear regression, kapan dipakainya? Dipakainya. Ya, kalau ini mungkin yang basic matematikanya bagus sih Pak. Tapi kalau saya sendiri kalau menggunakan suatu apa model algoritma itu saya coba semuanya sebetulnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau sudah apa namanya dirapikan datanya bla 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 bla, tinggal nyari apa namanya algoritma yang paling akurasinya paling tinggi. Dan kalau itu saya coba semuanya. Jadi saya coba semuanya, yang paling tinggi yang apa? Oh ternyata yang ini yang paling tinggi. Misalkan paling sering itu random forest yang paling tinggi. Yang paling tinggi atau mungkin yang kedua yang paling tinggi. Tapi karena setahu saya random forest fine tuningnya atau parameternya kurang banyak, jadi saya mungkin pakai yang kedua mungkin apa? Ya kira-kira seperti itulah Pak. Jadi kalau linear regression itu untuk apa? Ya itu salah satu algoritma dalam machine learning, tapi ya seperti itulah. Kalau saya sendiri kalau kalian mau memilih sebuah apa namanya suatu model algoritma, coba semuanya aja kalau saya. Makanya saya bilang baca dokumentasi di scalar ya untuk itu, karena untuk menentukan mencari algoritma yang akurasinya paling tinggi ya kalian coba satu persatu. Kalau saya sih seperti itu. Habis itu tinggal di fine tuning pakai grid search apa ya dipakai grid itu parameternya apa aja dicoba. Nah nanti bisa ketemu akurasinya yang paling tinggi, kira-kira seperti itu. Sama maaf mungkin saya kelihatan agak capek Pak, ngantuk soalnya iya dari luar kota dari kemarin naik mobil terus, baru pulang ini tadi pagi jam 2, jadi emang agak mungkin kelihatan capek, maaf ya, kurang semangat, maaf. Jadi kemarin dari pagi sampai pagi di perjalanan terus sih agak capek, maaf mungkin karena kurang semangat kelihatannya ya, dan pikirannya ngelantur kemana-mana, jadi kira-kira seperti itulah. Terima kasih loh. Yang penting sehat. Yang penting sehat loh. Yang penting sehat. Jadi kalau capek atau gimana masalah apa? Terima kasih sudah hadir memberikan masukan berdasarkan pengalaman juga. Jadi yang penting kan kalau saya bahasanya masih ngawang, mungkin bisa dijembatani sama Ino yang kira-kira sudah lebih to the point gitu. Jadi ya bagi tugas no. Jadi ya bisa membantu ya para peserta guru maupun ini. Terima kasih Ino ya. Ya, apakah sudah menjawab barusan untuk dari Natasha? Kalau dari saya sih biasanya kita backgroundnya sih statistik. Jadi statistik itu kita lihat dari 2 parameter, kita lihat korelasinya dari dua parameter tersebut. Ada yang dependen sama yang independen variabelnya. Itu biasanya kita pakai linear regression biasanya. Kita mau prediksi berapa banyak. Gitu. Oke, Bu Guri, mungkin dari kita juga nanti mungkin saya coba koordinasi lagi sama Ino, Bu Guri juga terkait dengan detailnya, kalau memang
untuk yang apa ya, kita masuk ke Kaggle-nya itu supaya biar mereka bisa langsung masuk biar bingung. Itu ya Bu ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Adit dan Kak Ino atas materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah semangat ya para peserta untuk lebih semangat lagi masuk ke dalam Kaggle nih, mulai belajar Kaggle mulai dari saat ini. Ya mungkin sedikit saya ulas ya Pak Adit. Kalau untuk gambaran machine learning itu adalah pembacaan pola ya Pak ya, seperti pattern. Misalnya kita sering buka YouTube, kita sering buka link tentang pembelajaran Python, maka yang akan ditampilkan dan ditawarkan berikutnya maka adalah pelajaran tentang Python. Kemudian kalau kita sering buka musik tentang apa, maka yang ditampilkan oleh YouTube tawaran berikutnya adalah musik-musik gitu. Jadi apa yang sering kita buka, apa yang sering kita lihat itu atau tonton itu adalah yang ditangkap oleh si machine learning sendiri, dia akan membentuk pola. Jadi dia membaca kebiasaan masing-masing user gitu, seperti itu ya Pak ya. Terus Betul, kalau betul. untuk kita belanja misalnya di Shopee, Tokopedia atau misalnya di Lazada, maka yang barang apa yang sering kita buka, yang sering kita search, maka dia akan tawarkan juga di bawahnya itu barang-barang tersebut yang berhubungan dengan apa yang kita cari gitu ya Pak ya. Mungkin Betul, betul, polanya machine learning membaca kebiasaan betul, kita sebagai user seperti itu. betul. Betul. Jadi kenapa machine learning itu menjadi apa? Kenapa menjadi topik yang hangat dan AI di hangat masa depan, terutama untuk itu kan fokusnya kepada sistem recommendation ya. Jadi recommender system. Jadi bagian dari machine learning tersebut ada recommender system. Jadi kita merekomendasikan di YouTube, Tokopedia apa yang bisa kita beli, apa yang kita bisa pakai. Karena platform tujuan mereka membuat itu sebenarnya adalah mempertahankan kita selama mungkin untuk tetap buka YouTube. Selama mungkin untuk buka Tokopedia ataupun Shopee. Kenapa? Mereka gratis, mereka dapat kita bisa install apa saja dan mereka dapat masukan ketika ada orang yang bayar iklan, oke Pak saya mau naruh ini, saya siap bayar ini, nanti akan muncul di rekomendasi sistem yang ada. Jadi tujuan mereka cuma satu, mempertahankan kita selama mungkin di YouTube. Jadi kalau ada ya fenomenanya kan gini, saya buka YouTube sebentar 5 menit, 10 menit, atau sejam 2 jam. Itu adalah keberhasilan mereka menggunakan machine learning untuk kita bertahan di situ. Jadi semakin lama kita menggunakan platform tersebut, tandanya machine learning mereka berhasil. Gitu. Baik. Jadi UUD ya Pak Adit ya, UUD itu ujung-ujungnya duit ya. Oh iya Bu, Profit iya ya, itu Pak, ya? ujungnya ke sana jadi profit. Jadi sebetulnya kalau di sini itu mereka lihatnya udah ada banyak yang jenisnya model di digital detox karena mereka ngerasa bahwa dengan banyak lihat YouTube itu kan waktu screen time-nya itu sangat-sangat banyak di HP ataupun di laptop ya. Jadi sehingga mereka kurang balance gitu ketika mereka untuk menyesuaikan. Jadi akhirnya mereka lihat ada di Android sendiri mereka sudah memperkenalkan dari 2 iterasi terakhir ada yang namanya personal health. Jadi kalau kita dari app kita berapa banyak kita spending waktu gitu. Jadi kalau kita spending waktu 2 jam di YouTube sendiri itu kategorinya udah kurang sehat misalnya gitu. Jadi mereka membantu kita untuk mengatur sebenarnya supaya nggak terlalu edik sama gadget gitu. Tapi sisi lain mereka pengen dapat masukan dari gimana caranya supaya kita tetap ngeklik video mereka yang mereka rekomendasikan, kita tetap di YouTube gitu, tetap di mungkin di Spotify gitu. Itu mereka penting kenapa pemasukannya ke sana karena kan selama ini kita pakai gratis ya Bu ya kalau YouTube semua segala macam jadi mereka masuk di situ. Oke, baik terima kasih Pak Adit. Ya terakhir Baik. Pak Adit satu lagi mungkin satu kata untuk anak-anak SMK Indonesia ini yang akan ikut lomba dan di ajang internasional ini. Mungkin kalau untuk pangsa pasar kerjanya mereka lebih cocok di mana tuh Pak tadi Pak antara data analis, data science atau engineer tadi? Mungkin dari Kalau anak SMK analis dulu, kita coba analis. Jadi ketika kalian berada ke analis, nanti mereka bisa masuk ke scientist kalau mereka emang bisa kuliah atau bisa dapat formal pendidikan atau punya waktu lebih luang lagi, baru ke scientist. Tapi kalau kalian background-nya sudah ada database-nya kuat, kalian bisa masuk ke engineer juga mungkin. Jadi ada analis atau engineer, pilihannya 2 itu. Jadi silakan dicoba, silakan dialami. Kaggle itu hanya salah satu kesempatan. Kalau Kaggle itu lebih ke fokus ke machine learning, jadi nggak masuk terkait dengan data engineering itu nggak banyak di Kaggle. Jadi karena kita belajar Kaggle, kalian fokus di data analis dulu, visualisasi, mengkomunikasikan terkait dengan modelnya apa yang kalian buat. Oke, baik terima kasih Pak Adit. Mungkin untuk pertemuan hari ini cukup ya.
kepada seluruh pemateri hari ini, Pak Aditya, kemudian Kak Ino, kemudian mungkin tadi ada yang join Kak Tribuna tapi nggak tampil. Kemudian kepada seluruh Bapak dan Ibu guru yang sudah menyempatkan waktu liburnya ya untuk masuk ke room Zoom ini, dan seluruh siswa yang tetap semangat. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya sebagai host pamit undur diri. Semoga semua tetap sehat dan tetap semangat dan kita bisa berhasil masuk ke internasional seperti itu. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.